Baris keempat di halaman 37 Sutra Hutan Belantara Agung, pada tahun ketika bintang jatuh, burung Dewa Guntur Luan pernah muncul di timur Yunlu. Dan baris ke-12 di halaman 56, di akhir hutan belantara, Thunder Luan bertarung melawan naga burung, dan darah tumpah di Western Spirit original. Ada juga catatan kuno tentang Yun Huang. Pada tahun Yan Huang, seekor burung dan naga menyerang dan melukai Yan Huang. Yan Huang dikalahkan dan menghilang sejauh 30.000 mil. Pada tahun malam yang gelap, di sebelah timur Yunlu dan dekat laut, di sana adalah seruan Luan, dan suaranya menyebar sejauh 3.000 mil. Awan dan paus semuanya gila, dan ratusan ribu dari mereka telah jatuh ke pegunungan di Laut Cina Timur, dan banyak sekali binatang yang mati. Zhong Shou membicarakannya, tetapi Yin yang menjadi semakin bingung saat dia mendengarkan. Tidak ada kronologi dalam buku-buku kuno. Itu hanya dapat ditandai dengan peristiwa simbolis pada tahun itu. Apa yang dikatakan Zhong Shou semuanya adalah narasi di beberapa buku klasik, dan semuanya berbicara tentang sejarah kuno. Tapi apa hubungannya dengan dia meninggalkan kota sendirian? Saat berikutnya, Zhong Shou tersenyum tipis, menunjukkan keyakinan yang tidak dapat dijelaskan. Saya mendengar bahwa Yan Huang dan Lei Luan selalu tidak dapat dipisahkan. Tetapi di tahun kebakaran dan kelaparan, ketika naga burung melukai Yan Huang, di mana Lei Luan? Mengapa repot-repot mencari untuk naga burung setelah 300 tahun? Periode dari tahun Starfall hingga akhir zaman kuno tepat 1700 tahun. Yin yang mengerutkan kening dan merenung, secara bertahap menebak niat Zhong Shou, dan ada juga ekspresi keterkejutan di matanya. Di telinganya, kata-kata Zhong Shou sepertinya datang dari luar, begitu samar sehingga dia tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Setelah zaman kuno, Yunlu terpecah menjadi beberapa bagian, terbagi menjadi 5 benua awan besar dan banyak pulau awan. Bagian timur Yunlu adalah Donglin Yunlu saat ini. Yang disebut daratan dekat laut, pegunungan di Laut Cina Timur, pasti mengacu pada pegunungan Sudian. Saya penasaran sebelumnya, dan setelah meneliti biografi klasik yang tak terhitung jumlahnya di akademi, saya mendapatkan beberapa tebakan. Saya khawatir tempat di mana Lei Luan muncul di masa lalu mungkin adalah mayat Ibel lembah darah gunung. Berbicara tentang ini, wajah Zhong Shou juga menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Paman Yin, kamu tidak bisa memasuki tempat itu sama sekali. Saat berjalan di jalan, Su Cuksue melihat sekeliling dengan gugup. Tuan muda, mengapa kita tidak kembali? Bukankah itu sama dengan meminta orang lain untuk membantu Anda memilih rumput roh nadi yang Anda inginkan? Bukannya kami tidak mampu membayarnya. Dan telur Lei Luan itu, mereka semua adalah tuan muda. Tebak, itu belum tentu di. Belum lama ini, dengan bantuan giok roh naga dan kekuatan sumsum awan darah, saya mengikuti Yin Yang dan memasuki ranah seniman bela diri rahasia. Namun, Cuksue tidak memiliki sikap yang kuat sedikit pun saat ini, melihat sekeliling dengan sedikit khawatir. Zhong Shou tampak acuh tak acuh. Ini adalah ke-11 kalinya Cuksue mengeluh. Masuk ke telinga kiri dan keluar ke telinga kanan, anggap saja Anda tidak mendengar apapun. Butuh banyak upaya untuk meyakinkan Yin Yang, dan dia dengan enggan setuju bahwa dia dan Cuksue akan pergi ke luar kota. Setelah berusaha keras untuk melarikan diri dari pandangan semua orang dengan tenang, bagaimana dia bisa kembali dengan mudah? Rumput roh nadi yang disebutkan Cuksue bukanlah apa-apa, tapi dia tidak akan pernah menyerah pada hal seperti itu. Saat ini, keduanya telah berganti pakaian. Wajah Su Cuksue menguning, alisnya menjadi lebih tebal, dan matanya menjadi lebih kecil. Meski masih sangat indah, tidak ada jejak tampilan aslinya. Hal yang sama berlaku untuk Zhong Shou, yang dilengkapi dengan tulang roh angin. Dia hanya mengikuti arus, dan keseluruhan tubuhnya tampak jauh lebih agung, dan penampilannya juga sedikit berubah. Karena kemampuan bernapas mereka, keduanya tampak seperti pejuang biasa. Teknik penyamaran yang hampir sempurna ini menjadi salah satu alasan mengapa Yin yang akhirnya setuju. Pada saat ini, kecuali ekspresi Cuksue, yang sedikit tidak wajar, hampir tidak ada kekurangan. Kecuali ada ahli seni bela diri yang dapat mengidentifikasi dan mengunci kesadaran jiwa seseorang, pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk dikenali. Saya membeli beberapa barang di sepanjang jalan, dan saat saya semakin dekat ke gerbang kota, alis Cuksue menjadi semakin kusut, dan dia terus melihat ke belakang. Zhong Shou diam-diam merasa geli, jadi dia mengabaikannya dan berjalan keluar gerbang kota dengan ekspresi tenang. Saat dia hendak menuju utara, salju mulai turun di sampingnya, tapi dia tiba-tiba berhenti dan membeku di tempatnya. Zhong Shou juga terkejut beberapa saat. Mungkinkah memang ada seseorang yang bisa melihat teknik penyamarannya dan mengikutinya? Memalingkan kepalanya, dia mengikuti garis pandang Cuksue.
Tapi dua wanita sedang berlari ke arah mereka dari jalan di kejauhan. Yang pertama ditutupi pakaian merah menyala. Yang terakhir mengenakan gaun aqua panjang, dan tubuhnya adalah kuda poni penunggang awan kelas atas. Dia tidak memperhatikan Zhong Zhou Cuksue di sebelahnya dan langsung berlari ke gerbang kota. Alis Zhong Zhou segera terangkat siapa dua orang ini. Ekspresi Cuksue tiba-tiba berubah seperti ini, dan itu jelas bukan tanpa alasan. Kedua wanita ini pasti orang yang dia kenal. Kedua bawaan itu tidak bisa tidak diabaikan. Apalagi memakai baju berwarna merah menyala. Yang lebih muda, baru berusia 16 tahun, menjadi semakin menarik perhatian. Itu Nona Yiren. Cuksue butuh waktu lama untuk kembali sadar, dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Melihat Zhong Zhou masih bingung, dia buru-buru menjelaskan Tuan Muda, apakah Anda lupa? Nona Yiren adalah tunangan Anda. 8 tahun yang lalu, Anda pernah bertemu dengannya di kota Xuanshan. Ingatan Zhong Zhou segera melompat ke ingatan 13 tahun sebelumnya, dan dia tiba-tiba merasa tercerahkan. Namun pepatah bahwa wanita akan berubah di usia 18 tahun memang benar adanya. Gadis kecil yang suka mengikuti Zhong Zhou saat itu dan tidak memiliki temperamen sama sekali. Saat ini, dia memiliki sosok yang anggun, dan penampilannya tidak bisa disebut sangat cantik, tetapi tidak kalah cantiknya dengan Cuksue. Ada semangat yang lebih heroik di antara kedua alisnya. Hanya dengan melihat kulit wanita ini, yang seputih batu giok dan tidak terpengaruh oleh angin dan embun beku sedikit pun, Anda dapat mengetahui bahwa kungfu-nya juga telah dilatih di permukaan. Pada puncak cakra tubuh, telah melewati tahap latihan internal dan memasuki cakra bumi bawaan. Tapi tidak ada yang sombong dari ekspresinya. Meskipun tentara yang menanyainya di gerbang kota sedikit acuh tak acuh, mereka tetap sopan. Meski berstatus terhormat, ia sama sekali tidak terlihat sombong. Apakah ini tunangannya sebelumnya? Putri kota Xuanshan itu. Zhong Zhou mengingat kata-kata Yin Yang yang diucapkan kepadanya sebelumnya dan tidak bisa menahan tawa diam-diam. Saya kira orang ini mungkin datang kepadanya untuk memutuskan pertunangan. Saat ini, di kota Yunseng ini, benar-benar ada sapi, hantu, dan dewa ular yang bercampur menjadi satu. Saya merasakan tekanan yang sangat berat di bahu saya lagi. Semakin lama waktu tunda, semakin lama pula waktu yang dibutuhkan Zhong Weiran untuk menghilang di laut tenggelam. Apakah itu Qian Tianshan atau sekutunya, mereka hanya akan menjadi semakin tidak bermoral. Kali berikutnya saya mengambil tindakan, ini bukan hanya ujian seperti 2 kali sebelumnya. Gunung Qiantian tidak kekurangan ahli seni bela diri bawaan. Adapun ahli tingkat Wuzong, ada ribuan di Lin Yunlu Timur. Dia tidak tertarik pada tunangan ini. Dia bahkan tidak berminat untuk kembali ke kota dan menunggu untuk bertemu gadis ini. Saya terlalu malas untuk memperhatikan saat ini, jadi saya menarik Cuksue dan menuju ke utara. Butuh 2 hari dan lebih dari 200 mil untuk menghilangkan semua penyamaran menyedihkan di tubuh saya. Kemudian ia langsung menuju ke lembah terdekat dan dengan cepat berpindah ke pegunungan. Tempat ini dapat dianggap dalam lingkup pegunungan Sudian, tetapi merupakan cabang di sisi timur. Kekuatan Sekte Lingyun sudah sangat kecil. Dan tempat yang akan dituju Zhong Zhou adalah tempat yang dirahasiakan oleh semua prajurit di Donglin Yunlu. Dalam jarak 3000 mil ini, Sekte Lingyun adalah satu-satunya tempat yang tidak dapat dipengaruhinya. Setelah berjalan di gunung selama sekitar setengah hari, mata Zhong Zhou dan Cuksue tiba-tiba terbuka kembali. Di depan Anda ada sebuah lembah besar yang dikelilingi pegunungan. Tapi itu sangat luas sehingga Anda tidak bisa melihat ujungnya secara sekilas. Samar-samar terlihat di kejauhan, beberapa binatang berkeliaran dalam kelompok kecil. Hanya saja berbeda dari yang lain, bahkan spesies yang dikenal dengan kepribadian lembutnya memiliki mata merah, menunjukkan rasa haus darah dan kekerasan yang kuat. Wajah cantik Cuksue menjadi semakin pahit. Tuan muda, apakah kita benar-benar ingin memasuki lembah darah ini? Saya mendengar bahwa makhluk roh di sini setidaknya berada di tingkat kedua. Mereka bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada serigala rawa di rawa lumpur hitam. Maka Gunung Mayat Ibel bahkan lebih berbahaya. Kudengar tidak ada seniman bela diri di atas Xiantian yang bisa masuk sama sekali, dan hanya sedikit yang bisa keluar dalam keadaan utuh setelah masuk. Zhong Zhou tidak peduli, dia mengeluarkan sebotol ramuan dan mengoleskannya ke tubuhnya, dan berkata sambil tersenyum bagaimana bisa dilebih-lebihkan. Suer, karena kamu tahu ini adalah lembah darah, bagaimana bisa kamu tahu asal-usulnya? Cuksue bingung, tapi masih berkata dengan sabar aku tahu sesuatu. Legenda mengatakan bahwa di zaman kuno, Dewa Ibel asing dipenggal di sini. Karena pikirannya akan bertahan selamanya, selama dia masih makhluk hidup, dia akan tetap hidup. Dekat dengan tempat dia meninggal,
lambat laun akan kehilangan akal sehatnya dan menjadi kejam. Tidak terkecuali manusia atau binatang, sehingga disebut lembah darah. Dikatakan juga bahwa ada banyak makhluk roh yang dapat maju ke tingkat yang lebih tinggi atau bermutasi di sini. Oleh karena itu, setiap beberapa tahun di pegunungan Sudian akan ada monster. Saat terjadi gelombang besar, ini seringkali merupakan waktu paling berbahaya bagi lembah darah ini. Itu benar, tapi alasan kenapa makhluk roh di sini seperti ini adalah karena alasan lain. Itu tidak ada hubungannya dengan pikiran Ibel. Zhong Shou menghela nafas pelan, lalu mengeluarkan botol obat lain dan melemparkannya ke Chusue yang tertegun oleskan ini. Setidaknya di depan binatang tingkat 5, kamu dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Meskipun itu hanya sedikit, itu bernilai banyak uang. Chusue tidak mempercayainya. Dia melihat Zhong Shou dengan matanya sendiri. Bagaimana saus yang terbuat dari rempah-rempah yang harganya kurang dari 30 tael perak bisa bernilai apapun. Mengenai kemanjuran obat yang disebutkan oleh Zhong Shou, dia bahkan lebih tidak yakin. Tapi memikirkan tuan mudaku, keajaiban hari ini juga telah diterapkan pada tubuhnya, dan dia mengikuti Zhong Shou ke lembah darah. Anehnya, aroma ramuan ini tidak menyengat, hanya memiliki sedikit wangi yang sedap. Binatang buas yang merajalela di lembah darah sepertinya mengabaikan dua orang yang masuk, seolah-olah mereka belum pernah melihat mereka sebelumnya. Kalaupun sesekali mendekat, saat mencium baunya, Anda akan panik dan buru-buru menghindarinya. PS telah dibuka supergrup baru 130.321.260, klub buku perintis jumlahnya tidak banyak. Yah, sebaiknya aku tidak mengatakan siapapun. Buat grup Anda sendiri dan simpan secara permanen. Ngomong-ngomong, saya merekomendasikan buku ini lagi. Musuhku di Dunia oleh Bai Sisan, ISBN 2253488. Orang ini telah menulis buku tentang ekonomi dunia, dan dia berjanji bahwa sekeras apapun dia membaca buku ini, dia tidak akan pernah digantikan oleh Kasim lain. Saya menyatakan kepercayaan saya yang memenuhi syarat. Musuhku di dunia. Jiwa modern datang ke kerajaan Izumo dan bergabung dengan Jiu Hou yang turun-temurun namun, Jiu Hou ini menjadi buta karena mempraktikkan sutra kehidupan kebenaran bulan darah. Kabut malam membasmi orang, dan tarian pedang menyebabkan bencana. Satu kemarahan mengubah lautan darah, dan seluruh dunia menjadi musuhku. Bukit sama dengan 2.253.488, Bookname sama dengan musuhku di dunia. Dua sosok kecil dengan cepat melintasi lembah. Kecuali kawanan yang sedikit lebih besar yang perlu dihindari. Sepanjang perjalanan, hampir tidak ada halangan. Cairan ini sangat berguna. Chusue membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke arah makhluk roh yang berusaha menghindar dengan rasa tidak percaya. Mereka semua tampak ketakutan, seolah-olah mereka adalah dua binatang yang benar-benar ditakuti. Yang lebih mengejutkan lagi adalah keakraban Zhong Shou dengan tempat ini. Sepanjang perjalanan, itu adalah jalan yang familiar dan hampir tidak ada pemberhentian. Lembah ini kosong, yang perlu kamu lakukan hanyalah melihat ke arah yang benar dan berjalan lurus ke depan. Namun, pemahaman Zhong Shou tentang karakteristik dan temperamen berbagai binatang di daerah ini jelas tidak sebanding dengan orang biasa. Chusue bingung, tetapi akhirnya bertanya Tuan Muda, apakah Anda pernah ke lembah darah ini sebelumnya? Zhong Shou tidak menjawab, tapi tersenyum misterius. Salah satu area pemula tingkat menengah paling terkenal dalam permainan Kaisar Dewa, dia tentu saja pernah ke sana. Dan dia telah bertarung melawan binatang buas di sini berkali-kali. Disinilah pula ia memulai perjalanan seni bela dirinya. Namun obat cair ini bukan berasal dari permainan, melainkan penemuan dalam kenyataan. Setiap tahun, beberapa pemburu, atau orang yang suka mempelajari makhluk roh, menggunakan obat-obatan ini dan memasuki lembah darah. Perpustakaan tempat Zhong Shou bekerja di kehidupan sebelumnya kebetulan memiliki formula obat ini. Di lembah darah ini, masih ada jiwa orang-orang kuat yang tak tertandingi dari ras alien kuno, sehingga para ahli tingkat bawaan seringkali tidak punya pilihan selain tetap berada di luar lembah darah. Namun, alasan mengapa makhluk roh ini mengalami perubahan seperti itu dan menjadi haus darah dan kejam tidak ada hubungannya dengan itu, tapi pengaruh dari hal lain. Dan semua makhluk roh yang terinfeksi benar-benar muak dengan bau ramuan di tubuhnya. Melihat Zhong Shou mengabaikannya, Chusue tidak bisa menahan cibiran marah dan mengikuti di belakang dengan cemberut. Namun, matanya bahkan lebih waspada, takut ada makhluk roh yang tiba-tiba menyerang dan melukai Zhong Shou. Meski ramuannya enak, namun cepat menguap. Setiap 2 jam, Anda perlu menggosoknya lagi hingga menutupi seluruh tubuh Anda. Zhong Shou tidak merasakan apa-apa. Sebaliknya, dia memanjakan matanya.
Dia selalu menoleh untuk melihat Chusue, tapi wajah cantik Chusue memerah setiap saat. Lembah darah lebarnya hanya sekitar 20 mil, tapi panjang dan sempit. Mereka berdua membutuhkan setengah hari untuk berjalan sekitar 100 mil, ketika mereka melihat binatang tingkat ketiga muncul di depan mereka. Sosok Zhong Shou juga tiba-tiba berhenti. Semakin tinggi level makhluk roh, semakin cerdas dia. Biarpun dia tertular aura benda itu, dia hampir tidak bisa mempertahankan jati dirinya. Tentu saja ramuan pada keduanya bahkan lebih kecil pengaruhnya. Secara alami, monster tingkat ketiga ini masih jauh dari mencapai level ini. Yang benar-benar mengkhawatirkannya adalah makhluk roh yang telah mencapai tingkat kelima dan dapat dibandingkan dengan pembangkit tenaga bawaan umat manusia. Chusue juga tahu bahwa tempat ini berbahaya, jadi dia meletakkan jarinya di antara alisnya, dan kemudian matanya meledak dengan cahaya. Pengawal, kepulan asap yang berulang-ulang segera mengembun di depan mereka berdua. Panjang tubuhnya sekitar 10 kaki, dan gelombang udara dingin menyebar ke segala arah. Cakar dan taringnya tajam, dan mata harimau bersinar tajam. Itu adalah harimau Hanming yang telah ditangkap, dan ia dijinakkan oleh Zhong Shou dengan bantuan Zhong Shou sehari sebelum meninggalkan kota. Meski hanya monster jiwa level ketiga, sisa kekuatan monster level 5 di depannya masih ada. Itu membuat binatang di dekatnya semakin ketakutan. Saya tidak tahu apakah itu karena mereka berbagi darah harimau, tapi sepertinya ada hubungan yang tidak bisa dijelaskan antara satu orang dan satu hewan. Tidak hanya aura Chusue yang meningkat, tetapi kekuatan harimau Hanming juga berhasil mencapai level keempat. Garis keturunan harimau Hanming dan Chusue benar-benar saling melengkapi. Sayangnya, kekuatan Sue masih terlalu rendah. Jika kekuatan jiwa bisa memasuki alam keluar tubuh, lalu menggunakan kekuatan jimat, Hanming harimau bisa diperkuat hingga level keempat. Setelah sekilas, Zhong Shou menarik pandangannya. Mulailah memilih rute Anda dengan hati-hati dan terus berjalan lebih dalam. Hal utama adalah mengidentifikasi bau dan mengamati sebaran hewan tersebut. Dimanapun monster tingkat tinggi didistribusikan, makhluk roh di sekitarnya akan menjauh satu sama lain. Ini sangat terbuka dan mudah diidentifikasi. Ini juga merupakan pengalaman yang dia pelajari di kehidupan sebelumnya. Namun, setelah berjalan hanya beberapa mil, saya mendengar suara seseorang di depan saya. Zhong Shou melihat dari kejauhan dan melihat sekelompok sosok berdiri di depannya, bertarung dengan makhluk roh itu. Hanya ada 7 atau 8 orang, namun semuanya memiliki kekuatan yang luar biasa. 2 dari mereka menggunakan jimat, dan mereka sebenarnya adalah guru spiritual di alam pemeliharaan roh. Meskipun mereka menghadapi sekelompok serigala taring tingkat 2 yang berjumlah lebih dari 40, mereka masih mampu mengatasinya dengan baik. Zhong Shou mengangkat alisnya, merasa aneh di hatinya. Meskipun lembah darah berbahaya, namun tidak benar-benar sepi. Ada beberapa hewan roh dan tanaman obat di dalamnya, yang unik di tempat ini. Namun, hanya sedikit orang yang memilih untuk memasuki tempat ini pada saat-saat seperti ini. Menggelengkan kepalanya diam-diam, Zhong Shou terlalu malas untuk memperhatikan. Dia mengaktifkan tulang roh angin di tubuhnya dan bersiap untuk mengambil jalan memutar. Tapi saat mereka berdua lewat, tapi ada panggilan dari sisi lain, apakah itu kakak muda Zhong Shou yang ada di sana? Suara itu tidak terdengar di tengah gangguan auman binatang itu dan suara pertarungan sengit. Namun, kualitas suara dan tubuh Zhong Shou sangat familiar dan sangat es-asteriski. Bentuk tubuh langsung membeku tanpa sadar. Terkejut, dia berbalik dan menoleh, hanya untuk melihat seorang wanita memandangnya dari kejauhan. Dengan senyum cerah, dia melambaikan tangannya ke arah ini dengan ekspresi terkejut. Zhong Shou mengerutkan kening, dan kemudian semua kenangan tentang wanita ini muncul di benaknya. Saat berikutnya, saya merasa sakit kepala semakin parah. Saya ingat nama wanita ini adalah Gong Xinran. Dia adalah salah satu kakak perempuan seniornya di Akademi Linhai, dan tidak ada yang mengejutkan tentang dia. Bukan hanya pengalaman hidupnya yang biasa-biasa saja, penampilannya juga biasa-biasa saja. Namun bagi Zhong Shou yang telah menghilang, hal itu tak terlupakan. Di tahun pertama Linhai, dia adalah satu-satunya wanita yang selalu konsisten dengannya dan merawatnya dengan baik. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia adalah Zhong Shou, salah satu pilar spiritual Akademi Linhai. Justru karena wanita inilah dia meninggalkan akademi untuk sementara waktu untuk menyelesaikan studinya. Baru pada saat itulah Zhong Shou, yang baru saja menderita karena cinta, benar-benar putus asa dan tetap dekaden selama 2 tahun. Omong-omong, pria yang menghilang itu benar-benar merepotkan. Hanya dalam 1 tahun di Akademi Linhai, dia jatuh cinta dengan 2 gadis berturut-turut. Aku sengaja mengabaikannya dan tetap pergi.
Namun sepertinya akar telah mengakar di bawah kaki Anda, dan Anda tidak dapat lagi mengambil setengah langkah pun. Saat Zhong Zhou sedang berjuang untuk sementara waktu, kelompok seniman bela diri di depan telah membasmi sebagian besar taringnya. Gong Xinran, sebaliknya, meninggalkan tim begitu saja, memanfaatkan hembusan angin dengan jimat, dan terbang. Setelah memastikan bahwa itu adalah Zhong Zhou, ekspresinya semakin terkejut. Benarkah itu kamu? Mengapa adik laki-laki datang ke lembah darah ini? Tiba-tiba, dia sepertinya teringat bahwa Zhong Zhou tidak dapat berlatih seni bela diri, dan lautan jiwa belum terbuka. Gong Xinran melihat Zhong Zhou dari atas ke bawah lagi, dan alisnya langsung berkerut. Baru setelah dia melihat Cuksue di samping dan Han Minghu, makhluk jiwa mendekati tingkat keempat, ekspresinya sedikit rileks. Namun dia masih mengerutkan kening dan berkata, seberapa berbahayakah lembah darah ini? Sebagai pewaris Gunung Qiantian, Anda memiliki status bangsawan. Mengapa mengambil risiko untuk datang ke sini? Zhong Zhou diam-diam tersenyum pahit, bertanya-tanya apa yang terjadi hari ini. Saya baru saja bertemu tunangan saya kemarin, dan hari ini saya bertemu dengan orang yang saya sukai sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini, dia telah melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya. Namun penampilan Gong Xinran hanya bisa dibilang halus, namun membuat jantungnya berdebar tak henti-hentinya. Tenggorokan saya kering dan saya hampir tidak dapat berbicara. Pikiranku tiba-tiba teringat betapa lembut dan baik hati wanita ini ketika dia berada di Akademi Lin Hai. Tiba-tiba, dia bersemangat dengan kekhawatiran dalam kata-kata Gong Xinran barusan, dan merasa bingung sejenak. Ternyata kakak perempuan senior juga ada di sini. Menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam, Zhong Zhou mencoba yang terbaik untuk menenangkan darah yang mengalir deras. Ketika dia membuka matanya lagi, suasana hatinya telah pulih, dan wajahnya juga penuh kegembiraan. Adik laki-laki baru saja mendengar bahwa ada sejenis rumput roh nadi di sini, yang bermanfaat bagi tubuh meridian ganda saya. Jadi saya datang untuk mencarinya. Tapi kakak senior, mengapa datang ke lembah darah? Ada banyak tempat untuk berlatih, jadi mengapa datang ke tempat yang berbahaya? Saya sangat terkejut. Dalam ingatan Zhong Zhou, ketika murid-murid Akademi Lin Hai mencapai alam makanan spiritual, mereka semua harus pergi keluar dan mengunjungi tempat-tempat di mana pembuluh darah spiritual berkumpul. Anda tidak dapat kembali ke akademi sampai Anda mencapai kondisi keluar. Pada saat ini, Gong Xinran jelas belum menyelesaikan latihan di bidang ini. Sepertinya kakak perempuan kesayangannya memang cukup berbakat. Pada usia 19 tahun, dia telah memasuki dunia pemeliharaan spiritual. Banyak guru spiritual yang hanya bisa iri dengan pencapaian seperti ini. Di Akademi Lin Hai, dia sangat dihargai oleh para guru di akademi. Kamu juga tahu ini tempat yang berbahaya. Gong Xinran mendengus dan menggelengkan kepalanya dengan sedikit kepahitan. Mengapa saya berlatih? Apakah menurut Anda kakak perempuan itu sama dengan Anda? Tidak peduli betapa sombongnya saya tidak akan mempertaruhkan nyawa saya di sini dengan mudah. Apalagi bukankah lebih baik memilih tempat ini untuk menghangatkan jiwa dan menenangkan pikiranmu? Aku ingat apa yang dikatakan kakak perempuanku sebelumnya. Apa? Di masa lalu, keluarga Gong kami juga memiliki guru spiritual alam perjalanan matahari. 3000 tahun yang lalu, dia pernah mendominasi Donglin Yunlu, tetapi karena suatu alasan, dia jatuh ke lembah darah ini. Saya datang ke lembah darah untuk mencari peninggalan nenek moyang saya. Saat saya mencapai alam keluar tubuh dalam beberapa hari, saya tidak akan bisa masuk. Zhong Zhou sibuk menelusuri kenangan berdebu di benaknya, dan dia menemukan beberapa kenangan yang relevan. Saya berpikir dalam hati bahwa tidak heran jika Zhong Zhou sangat menyukai gadis ini. Tidak ada motif tersembunyi dalam kata-katanya, dan dia sangat jujur kepada orang lain. Hal-hal penting seperti peninggalan orang berkuasa di surga sebenarnya tidak disembunyikan darinya. Kepedulian terhadap Zhong Zhou juga tulus. Gong Xinran tidak menyadari ada yang salah, dan berbalik dan berkata, saya memiliki darah leluhur saya dan dapat merasakan keberadaan mayat mereka. Kebetulan kakak laki-laki Anda Gao Yi adalah tuan muda dari keluarga Gao di kota Longling, sehingga Anda dapat menemukan bantuan. Semua masuk saja dan cobalah. Lebih baik jika Anda dapat menemukannya. Jika Anda tidak dapat menemukannya, itu akan menjadi keinginan yang sudah lama diidamkan, dan Anda akan mendapatkannya. Jangan khawatir mulai sekarang. Dia tersenyum dan menunjuk ke guru spiritual lain dalam kelompok. Tinggi dan tampan, mengenakan pakaian mewah, dengan aura bangsawan. Saat ini, dia mengangguk dengan sikap yang sangat terpelajar, tetapi ekspresinya sedikit dingin. Zhong Zhou tiba-tiba merasakan sedikit tusukan di dadanya, dan hatinya terasa sangat sesak. Entah kenapa, dia merasa sedikit tidak senang dengan saudara senior Gao Yi ini.
Dia juga ingat orang ini. Saat mereka masih bersekolah 2 tahun lalu, mereka sangat dekat dengan Gong Xinran, seolah-olah mereka adalah sepasang kekasih, dan kini mereka memang berada di tempat yang sama. Jauh di lubuk hatinya, dia diam-diam mengeluh. Ini bukan suasana hatinya yang sebenarnya. Meskipun kesadaran Zhong Shou telah hilang, pengaruhnya terhadap tubuh ini dan kesadarannya masih kuat. Hal ini juga yang menjadi salah satu alasan mengapa mereka yang merampas raga tidak mau memadukan jiwa asli raga tersebut. Selain menjaga kemurnian jiwa, kita juga tidak ingin terpengaruh oleh kesadaran jiwa aslinya. Namun situasinya sedikit berbeda. 10.000 tahun yang lalu, kecuali keadaan pikiran yang masih ada, kesadaran spiritual dan gagasan silat yang diasah pada kehidupan sebelumnya telah lenyap tanpa bekas, yang bisa dikatakan bukan apa-apa. Ketika Zhong Shou memilih untuk menggabungkan kesadarannya, tidak ada ruang untuk penolakan. Ini pelayanmu. Dia terlihat sangat manis. Dia bisa menjinakkan monster jiwa harimau neter dingin tingkat ketiga sebagai pengawalnya, jadi dia pastilah master jiwa alam yang memelihara jiwa. Cek-cek, dia memang pewaris Qian Tianshan. Tapi kalian berdua terlalu berantakan. Datang, saya tidak tahu berapa banyak master seni bela diri yang meninggal di lembah darah. Salah satu dari kalian adalah seorang gadis kecil yang baru saja tiba di alam budidaya jiwa, dan yang lainnya tidak bisa berlatih, dan kamu berani masuk. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Pulse Spirit Grace? Apakah ini berguna bagimu, saudara junior? Gong Xinran menatap Chu Sue dengan kagum, lalu memarahinya tanpa ampun. Akhirnya, dengan memutar matanya, dia meraih tangan Zhong Shou dan menariknya ke arah sekelompok master seni bela diri. Berjalan mendekat, dia tersenyum manis pada Gao Yi kakak senior Yi, apakah kamu masih ingat kakak muda Zhong Shu? Kebetulan sekali kali ini, di lembah darah ini, saya bisa bertemu dengan seorang teman lama dari akademi. Dia ingin masuk ke dalam senior saudaraku, pernahkah kamu mendengar tentang memetik rumput roh itu? Zhong Shou mengikuti Gong Xinran tanpa daya. Melihat dengan cermat kelompok seniman bela diri ini, mau tak mau saya merasa takut. Di antara 8 orang, kecuali 2 guru spiritual Gao Yi dan Gong Xinran, 6 lainnya adalah seniman bela diri rahasia. Saat mereka membasmi taring itu tadi, semuanya dilakukan dengan cepat dan mudah. Tampaknya dia telah mengalami ratusan pertempuran, dan momentum sengitnya saja sudah melampaui prajurit biasa. Kota Longling adalah salah satu kota besar di timur, dan dia belum pernah mendengar tentang keluarga Gao. Namun, dalam ingatan asli Zhong Shou, tampaknya kekuatannya tidak lemah, dan itu adalah keluarga terkenal yang baru saja muncul. Zhong Shou, tentu saja kamu ingat, dia adalah pewaris Qian Tianshan, kan? Gao Yi menggerakkan sudut bibirnya dengan sinis. Matanya jelas-jelas tidak senang, tapi dia segera menyembunyikannya. Dia menundukkan kepalanya dan bergumam, aku belum pernah mendengar tentang rumput roh nadi. Ada rumput roh yang tak terhitung jumlahnya di lembah darah, dan kebanyakan dari mereka sangat mirip. Kecuali mereka adalah orang yang mengumpulkan tumbuhan sepanjang tahun, sulit bagi orang lain untuk mengidentifikasinya. Saya ingin tahu apakah saudara muda Zhong Shou dapat memberitahu kami seperti apa ramuan itu. Zhong Shou menggelengkan kepalanya sedikit, wajar jika dia belum pernah mendengarnya. Bahkan di generasi selanjutnya, efek dari rumput roh ini sangat tidak diketahui. Tentu saja, para apoteker dan alkemis di era ini tidak akan menyadari efeknya. Bahkan nama ini hanya berasal dari generasi selanjutnya. Justru karena tidak tersedia di pasar, bahkan di dekat kota Yunseng, Zhong Shou memilih untuk datang dan mengambilnya sendiri. Mengenai karakteristiknya, dia juga tidak tahu. Kita hanya bisa mencobanya satu persatu dan membedakannya berdasarkan pengalaman. Bagaimana bisa? Mata Gong Xinran tampak menjadi gelap, dan kemudian kembali cerah dalam sekejap. Kakak senior, kita sedang dalam perjalanan, bagaimana kalau kita membiarkan mereka berdua pergi bersama kita? Kakak junior, dia tidak bisa berlatih. Meskipun gadis ini adalah seorang guru spiritual di alam spiritual, tetapi mereka terlalu muda untuk membiarkan mereka pergi mengambil obat sendirian. Xinran benar-benar tidak merasa nyaman. Gao Yi segera mengerutkan kening dan melirik ke arah Zhong Shou. Ekspresi penghinaan yang tidak terdeteksi melintas di matanya. Saat dia melihat ke arah Chu Sue lagi, ekspresinya langsung cerah. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, sebuah suara dingin datang dari samping ajak mereka jalan-jalan. Nona Xinran, apakah Anda bercanda, atau menurut Anda kami adalah pengawal? Seorang sampah yang bahkan belum membuka cakranya harus sadar diri. Mereka yang biasanya melakukan mari kita hadapi saja binatang buas itu. Jika kita bertemu dengan kawanan binatang buas, aku, Qinu, tidak akan peduli, untuk orang tidak berguna seperti dia,
yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, itu yang terbaik untuk mati. Pria yang berbicara itu bertubuh pendek dan kekar, namun memiliki pinggang bulat dan otot yang tebal. Ada beberapa bekas luka di wajahnya yang terlihat semakin ganas saat berbicara. Dia sebenarnya adalah ahli seni spiritual dan bela diri, tetapi kidan darah orang ini begitu kuat sehingga kekuatan jiwanya menutupi seluruh tubuhnya, dan dia seharusnya tidak dapat mencapai ranah pengamatan jiwa. Sebelum dia selesai berbicara, Gao Yi berteriak diam. Gao Yi tampaknya sangat bergengsi di antara kelompok seniman bela diri ini. Meskipun Qinu sedikit enggan, dia mendengus dan tidak berkata apa-apa. Yang pertama mengusap alisnya dengan sedih. Perjalanan ini berbahaya. Tahukah kamu, kakak muda? Ada banyak binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, dan kita sendiri mungkin tidak aman, jadi bagaimana kita bisa membawa orang masuk? Dengan segala hormat, gadis ini baik-baik saja, tapi kakak muda Zhong Shou hanyalah beban bagi kami, menambah bahaya. Jika kamu benar-benar peduli pada mereka, kamu harus membiarkan mereka kembali. Kata-katanya juga tidak terlalu basa-basi. Zhong Shou tidak marah ketika mendengar kata-katanya dan hanya menonton dengan tenang. Meskipun dia kini telah mencapai level seorang seniman bela diri, kekuatan jiwanya telah mencapai puncak dalam melihat jiwa. Namun, saat ini, dia menggunakan teknik kondensasi nafas untuk menahan napas, dan seolah-olah dia belum pernah berlatih seni bela diri. Dia berpikir dalam hatinya bahwa itu adalah hal terbaik untuk dilakukan, tapi baginya, itu akan menjadi hal terburuk jika mereka berjalan bersama. Meskipun orang-orang di depannya ini semuanya memiliki kekuatan bertarung yang hebat, mereka hanya akan menyeret dia dan Cuksue ke bawah. Belum lagi dia kini memiliki ramuan tersebut dan bisa melewati lembah darah tanpa hambatan apapun. Meski tidak, beberapa binatang buas di dalam mungkin tidak bisa menghentikannya. Gong Xinran tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan terlihat tidak berdaya, tetapi tetap bersikeras saudaraku. Mereka sudah datang ke sini, bagaimana kita bisa membiarkan mereka kembali? Adik laki-lakiku keras kepala, tidak peduli seberapa keras aku mencoba membujuk dia, itu akan sia-sia. Ketika kita pergi, kita pasti akan mengikuti mereka. Lebih baik biarkan mereka mendapatkan Pulse Spirit Grace sehingga aku bisa tenang pergi bersama mereka. Gao Yi semakin mengernyit. Di bawah tatapan memohon Gong Xinran, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata dengan enggan lupakan. Gadis ini adalah guru spiritual di alam pemeliharaan roh, dan dia dapat melengkapi saya dengan tepat. Jika Anda tidak melakukannya tidak punya cukup orang, Harimau Hanming juga bisa membantu, tapi kamu bisa mengikutiku, tapi kamu harus mengikuti instruksiku. Gong Xinran langsung gembira dan memaksa Zhong Shou dan Cuksue masuk ke dalam kelompok master seni bela diri. Zhong Shou sudah lama tidak bisa berkata-kata. Dia ingin mengatakan bahwa Zhong Shou saat ini bukan lagi Zhong Shou di masa lalu, dan dia tidak lagi membutuhkan perlindungan orang lain. Tapi entah kenapa, dia tidak menolak. Sebaliknya, dia tiba-tiba berkata, "Terima kasih, kakak perempuan. Ngomong-ngomong, aku bertanya-tanya seberapa baik kakak perempuanku dalam 2 tahun terakhir." Gong Xinran tersenyum dan tanpa sadar menatap punggung Gao Yi ini. Tidak baik, tidak buruk. Saya telah mengikuti kakak senior Gao dalam 2 tahun terakhir, berjalan-jalan di kota-kota di timur, melewati banyak tempat, dan mendapatkan banyak hal. Pengetahuan, sungguh luar biasa. Kita tidak tahu seberapa luas dunia ini. Bahkan di Yunlu yang menghadap ke timur ini, Anda dan saya seperti titik kecil di lautan. Saat saya berada di Akademi Linhai, saya seperti duduk di dalam sumur dan melihat di langit. Untungnya, kakak senior Gao tenang dan dewasa. Meskipun dia berasal dari keluarga kaya, dia sangat dewasa. Jaga aku. Mata itu manis dan penuh kebahagiaan. Zhong Shou hanya merasa hatinya terasa seperti seseorang telah menusuknya dengan jarum, dan itu sangat menyedihkan. Bahkan selama latihan saya sebelumnya, ketika tubuh dual Vena menyerang, tidak pernah terasa sesakit sekarang. Dia tersenyum pahit secara diam-diam. Di kehidupan sebelumnya, dia pernah merasakan perasaan cinta. Saya pikir saya tidak akan pernah merasakan kehilangan dan kesedihan seperti itu lagi. Tak disangka, dalam hidup ini, saya bisa mengalaminya lagi secara pasif dan mendalam. Bola rasa cemburu dan sakit hati di dadaku ini sungguh menyebalkan, namun masih membekas. Tiba-tiba, aku merasakan dingin di sekujur tubuhku, dan aku merasakan pemandangan dingin dengan niat membasmi yang menatapku dari jauh. Zhong Shou sedikit terkejut dan menoleh. Kemanapun matanya memandang, tidak ada yang aneh. Dia tidak tahu dari mana datangnya pandangan itu tadi. Belum lagi Qinu yang berbicara kasar padanya sebelumnya. Mungkinkah itu hanya ilusi? Apakah kamu terlalu mengkhawatirkan dirimu sendiri?
Zhong Zhou berpikir sejenak, tapi merasa ada yang tidak beres. Setelah hati-hati melihat orang-orang di depan, masih tidak ada yang aneh. Pada akhirnya, dia menekan keraguan ini dan menguburnya jauh di dalam hatinya. Gao Yi membuat beberapa pengaturan, dan kelompok itu terus bergerak maju. Beberapa ahli bela diri rahasia menjaga bagian depan, dan Harimau Hanming juga bergabung dengan mereka. Gong Xinran dan Zhong Zhou Cuksue berjalan di belakang dan tengah. Yang mengejutkan adalah Gao Yi sebenarnya bersama para seniman bela diri rahasia itu. Dia adalah seorang seniman spiritual dan bela diri, dengan keterampilan seni bela diri, dan dimiliki oleh wali berbentuk serigala tingkat ketiga. Kadang-kadang, ketika dia mengambil tindakan, kekuatannya mirip dengan seniman bela diri rahasia itu, atau bahkan lebih baik. Dengan sosoknya yang kuat, ia benar-benar memiliki kemampuan untuk membuat para gadis terpesona. Setelah mengikutinya dengan canggung beberapa saat, Zhong Zhou menyadari bahwa situasi ini tampak baik. Di antara kelompok orang ini, dia pada dasarnya adalah seorang pemalas dan tidak perlu melakukan apapun. Ini sangat santai sehingga Anda tidak perlu khawatir mengambil jalan memutar untuk menghindari makhluk roh itu. Bagaimanapun, Gao Yi tidak pernah mengandalkan kekuatan tempurnya. Dan Cuksue hanya perlu menggunakan pikirannya untuk memerintahkan Harimau Hanming bertarung di depan. Sesekali gunakan beberapa metode spiritual seperti tubuh ringan, mata cerah, perkuat tubuh dan seterusnya untuk memberkati para seniman bela diri rahasia itu. Ini tidak hanya dapat melatih keterampilan spiritual, tetapi juga memperkuat proses dengan pengawalan pertama Anda. Kecepatan kemajuannya hanya sedikit lebih lambat dibandingkan saat mereka berdua berjalan sendirian. Hanya dalam setengah hari, mereka telah berjalan lebih dari 80 mil dan sudah mendekati tengah lembah darah. Sedangkan untuk Harimau Hanming, kendali jarak jauhnya masih sedikit canggung di awal salju, tetapi sekarang telah terhubung dengan pikiran, dan gerakannya semuanya alami dan santai, dan bahkan lebih ganas. Gong Xinran sedikit terkejut, lalu berbalik dan berkata dengan rasa ingin tahu adik laki-laki, apakah kesehatanmu sudah lebih baik? Setelah berjalan begitu lama, kamu bahkan tidak bisa bernapas. Aku ingat sebelumnya, adik laki-laki, kamu akan sangat lelah setelah berjalan selama 2/4 jam. Kupikir kamu akan beristirahat sekarang. Zhong Zhou tidak terkejut. Kumpulan tulang roh anginnya tersembunyi di dekat tubuhnya, dan energi spiritual dari kristal binatang angin hanya beredar secara internal. Seorang guru spiritual di alam pemeliharaan roh tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Saat ini, dia tidak menjelaskan, hanya mengangguk sedikit, yang dianggap sebagai persetujuan. Kemudian dia melihat ke arah ahli bela diri rahasia di depannya dengan mata yang aneh, dan bertanya dengan ragu-ragu para ahli bela diri rahasia ini diundang oleh kakak senior Gao. Saya ingin tahu dari mana mereka berasal. Saya sudah merasakan bahwa orang-orang ini agak luar biasa sebelumnya, tetapi sekarang perasaan ini berada pada puncaknya. Mereka tidak hanya ganas dalam serangannya, tetapi mereka juga memiliki pemahaman yang sangat diam-diam ketika mereka kadang-kadang bergabung. Keterampilan bela dirinya juga sangat tinggi, dan dia jelas berasal dari militer. Dia juga sangat memperhatikan Gao Yi. Dia bahkan lebih berpengalaman dan berpengalaman. Meskipun dia tidak sebaik dia mampu menghindari sebagian besar binatang buas dan kawanannya saat melakukan perjalanan dengan cepat. Saya juga tidak tahu. Gong Xinran menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak laki-laki saya yang mengirim surat untuk memanggil saya setelah dia mengetahui bahwa leluhur saya meninggal di lembah darah ini beberapa hari yang lalu. Entah dia miliknya, teman, atau dia adalah bawahan. Singkatnya, dia sangat kuat. Master seni bela diri rahasia biasa yang kuat dengan level yang sama bukanlah tandingan mereka. Mata Zhong Zhou sedikit berkedip dan dia tidak bertanya lagi. Diam-diam aku setuju dalam hati bahwa dengan karakter seperti itu, hanya mereka bertiga yang bisa membasmi Fierce Sword Ue saat itu juga. Dan bahkan Yin Yang, yang berada di depan 8 meridian cakra tubuh, mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera di bawah upaya bersama dari 6 orang ini. Namun tidak aneh jika dipikir-pikir. Sebagai tuan muda dari keluarga Gao, mustahil bagi Gao Yi tidak memiliki orang yang mampu untuk melindunginya. Bahkan untuk dirinya sendiri, Zhong Zhou tidak akan pernah mempercayainya. Selain Yin Yang, Zhong Weiran tidak memiliki orang lain yang melindunginya secara diam-diam. Setelah melepaskan kekhawatirannya untuk sementara, Zhong Zhou diam-diam menjadi sedikit lebih defensif. Bisa jadi kekuatan kelompok orang ini memang sangat kuat. Sepanjang jalan, kecuali beberapa monster tingkat ketiga dan sekelompok binatang serigala bertaring, mereka menyebabkan beberapa masalah kecil. Selebihnya, semuanya berjalan lancar. Baru di kejauhan terlihat sebuah gunung besar yang menjulang ke langit,
hanya beberapa mil jauhnya, situasi tiba-tiba menjadi mencekam. Tidak ada lagi binatang tingkat 2 di sini, mereka semua berada di atas tingkat ketiga, dan temperamen mereka bahkan lebih ganas. Untungnya jumlahnya jarang dan tersebar luas. Namun selama mereka bertemu, mereka akan bertarung sampai mati. Beberapa makhluk roh lebih suka tinggal berkelompok, dan ini paling merepotkan. Ini adalah Gunung Mayat Setan. Berjalan ke kaki gunung raksasa, Gong Xinran tiba-tiba melihat ke puncak gunung dengan ekspresi bingung dikatakan bahwa gunung ini adalah tempat kematian seniman bela diri asing setelah tubuhnya diubah. Tempat ini bahkan dapat membuat kebanyakan orang yang baik hati berubah. Dia menjadi penjahat yang haus darah. Bahkan membuat orang-orang berkuasa di surga tidak berani mendekatinya. Konon tempat ini juga menyimpan harta karun yang tak terhitung jumlahnya dari zaman dahulu, yang diidam-idamkan oleh orang-orang berkuasa di masa lalu dunia awan. Zhong Shou juga terdiam beberapa saat. Blood Valley dan Demonic Course Mountain keduanya merupakan area pemula tingkat menengah. Tapi 20 tahun kemudian, itu adalah penjara bawah tanah tingkat tinggi teratas dalam permainan Kaisar Dewa. Untuk memasukinya, seseorang setidaknya harus membuka alam guru surgawi di balik roda surgawi. Tapi saat itu, dia datang ke sini dalam ilusi virtual hanya untuk melawan monster dan meningkatkan, serta harta dan perlengkapan di dalamnya. Untuk benar-benar berada di sini, bersama orang-orang yang hidup ribuan tahun yang lalu. Hanya dengan begitu kita dapat benar-benar merasakan penindasan yang sangat besar dari Gunung Mayat Ibel ini, serta kekaguman dan emosi kompleks dari orang-orang di Yunlu di sebelah timur menuju gunung ini. Gong Xinran berkata, dan menertawakan dirinya sendiri, nenek moyang saya mungkin mengambil risiko untuk datang ke sini karena harta spiritual legendaris itu. Saya tidak tahu di mana dia jatuh. Bisakah dia menemukannya kali ini? Zhong Shou hendak berbicara, tapi tiba-tiba dia mendengar seruan dari Chu Sue di sampingnya. Setelah mengangkat alisnya sedikit, dia menoleh dan melihat. Di depannya di sebelah kanan, dia melihat bayangan abu-abu terbang menuju tempatnya berada. Bayangan itu samar-samar terlihat, dan tampak berbentuk tikus, dengan sayap kelelawar tumbuh di bawah tulang rusuk di kedua sisinya. Secepat anak panah, hanya dalam sekejap mata, dia sudah berada di depannya. Di sebelah Chu Sue, dia sedang mempersiapkan mantra Tao. Saat ini, dia ingin menghentikan penyelamatan, tapi sudah terlambat. Mata Zhong Shou segera berubah sedikit dingin, dan dia menekankan tangan kanannya pada pedang angin pola pinus baru di sisinya. Dia menahan energinya di seluruh tubuhnya hanya untuk menghindari menarik makhluk roh itu, tapi dia tidak berniat menyembunyikan kekuatannya, matanya menjadi tajam, dan energi serta darah di tubuh Zhong Shou berangsur-angsur berkumpul dan melonjak. Saat dia hendak menghunus pedangnya, dia melihat sosok Gong Xinran tiba-tiba menghalanginya. Kekuatan jiwa melonjak, satu tangan terulur ke depan, dan pada saat yang sama dia mendengus dingin mundur. 5 jari tangan giok itu tiba-tiba terbuka. Arai jimat psikis kecil berwarna kuning tanah tiba-tiba muncul dari udara tipis. Gaya tolak yang kuat segera memaksa tikus bersayap itu terbang kembali keluar. Saat berikutnya, dia dibasmi dengan serangan pedang bersih oleh seorang seniman bela diri yang mengambil tindakan tepat waktu. Ini sangat berbahaya. Saya baru saja berbicara dan hampir lupa bahwa ini adalah lembah darah. Melihat tikus bersayap dipotong-potong, Gong Xinran menepuk dadanya dengan rasa takut yang masih ada, lalu menatap Gao Yi dengan cemas. Saudara Yi, apakah kamu sedikit lelah? Jika tidak, kembalilah dulu, atau istirahat sebentar. Meskipun leluhurku ada beberapa peninggalan di sekitar, tapi tidak perlu mempertaruhkan nyawamu. Gao Yi di depan tersenyum masam dan berbalik dengan mata meminta maaf. Tidak apa-apa, aku hanya lalai sejenak. Aku masih bisa mengatasi beberapa binatang tingkat ketiga. Tikus bersayap tadi terlalu licik. Dia adalah seorang sedikit ceroboh. Mata Zhong Shou sedikit dingin, dan dia menatap Gao Yi dari atas ke bawah dengan tatapan sedikit muram, dengan tatapan yang sedikit kejam di matanya. Apakah yang terjadi tadi benar-benar hanya kehilafan? Pengalamannya sebagai seniman bela diri puncak di kehidupan sebelumnya memungkinkan dia untuk tidak pernah melepaskan kendali atas situasi sekitarnya bahkan ketika dia sedang berbicara. Tikus bersayap itu bergegas mendekat pada saat yang tepat. Master seni bela diri rahasia di dekatnya tidak mampu menghentikannya. Setengah hari yang lalu, saya sudah merasakan ada yang salah dengan cara Gao Yi dan yang lainnya memandangnya. Saat itu, saya mengira itu hanya ilusi dan saya hanya mengikuti perjalanan yang sama. Dan Gunung Qiantian dan kota Longling terlalu berjauhan, sehingga tidak ada konflik kepentingan di antara keduanya. Oleh karena itu, dia selalu mengira itu adalah ilusinya. Sampai saat ini, hal itu masih belum pasti. Gao Yi ini benar-benar memiliki niat membasmi untuknya.
Aku hanya tidak tahu apa alasannya. Tidak ada dendam di antara keduanya, dan tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka cemburu karena Gong Xin. Kakak perempuan seniornya jelas hanya menganggapnya sebagai adik laki-laki. Dengan pengalaman hidup dan karakter orang ini, tidak ada alasan mengapa dia harus peduli pada orang tidak berguna seperti dia yang tidak mencapai apa-apa. Mungkinkah itu untuk peninggalan nenek moyang Gong Xinran? Hanya saja Gao Yi adalah tuan muda dari keluarga Gao di kota Longling. Harta langka apa yang tidak bisa dia dapatkan di keluarganya? Bagi seorang guru spiritual alam perjalanan matahari, tidak peduli betapa berharganya peninggalan di sekitarnya, peninggalan itu masih berusia 3.000 tahun. Apakah perlu membungkamnya sebelum mendapatkan relik itu? Keraguan di hatiku menjadi semakin kuat, dan aku tidak tahu kenapa. Zhong Shou tidak berani gegabah sama sekali. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan ramuan dan mengoleskannya pada dirinya dengan tenang. Kemudian dia mengeluarkan beberapa jarum perak setipis rambut dan dicat dengan rune, dan diam-diam memasukkannya ke belakang telinga dan di samping alisnya. Seketika, hanya pendengaran dan penglihatan yang kembali meningkat tajam. Bidang penglihatan sebelumnya hanya bisa melihat sekitar 500 kaki di depannya. Pada saat ini, segala sesuatu dalam jarak 1000 kaki terlihat. Volume yang terdengar di telinganya juga meningkat hampir 10 kali lipat, sama seperti situasi ketika dia membuka laut jiwa hari itu. Setiap gerakan semua makhluk roh di dekatnya, dan bahkan gerakan angin dan rumput sekecil apapun, semuanya terdengar. Tujuannya adalah untuk mengontrol pergerakan di sekitar dan menghindari plot. Tapi ketika Zhong Shou baru saja memblokir beberapa suara yang tidak berguna. Saya mendengar beberapa diskusi tipis datang dari orang-orang di depan. Sayang sekali, Tuan Muda, orang ini, tolong jangan mengacaukan sesuatu yang besar. Brengsek, jangan mengambil keputusan sendiri. Identitas orang ini, mati di tangan kita, tidak pantas, tidak dapat dipisahkan. Gadis kecil menyukainya, lupakan saja. Jangan khawatir, putra mahkota Tianshan, adalah orang yang sekarat, hanya orang yang tidak berguna, apa yang dapat saya lakukan jika saya mengetahuinya. Tapi hal itu, sangat penting, semakin sedikit orang yang mengetahuinya. Masalahnya sederhana, mari kita tunggu sampai kita keluar. Ada orang yang menunggu di luar untuk membantu. Bahkan orang itu ada di sini. Semua suaranya kabur dan tidak terdengar jelas. Bahkan dengan tambahan pengenalan membaca bibir, itu masih belum lengkap. Hanya kilatan ganas yang melintas di mata para seniman bela diri rahasia dari waktu ke waktu yang membuat hati Zhong Shou kembali tenggelam. Ketika dia ingin mendengarkan dengan S*kama lagi, orang-orang itu berhenti berbicara. Wajah Gao Yi masih penuh dengan senyuman lembut, dan tidak ada kelainan sama sekali. Niat membasmi yang kuat muncul di dadanya, dan butuh beberapa saat sebelum dia menekannya. Namun, Su Cuksue memiliki intuisi seperti binatang. Dia tanpa sadar mencondongkan tubuh ke arah Zhong Shou dan menekan pedangnya dengan satu tangan, ekspresinya bahkan lebih waspada. Makhluk roh di Gunung Mayat Ibel bahkan lebih langka, tetapi kekuatan mereka bahkan lebih kuat, dan mereka semua mendekati level puncak level ketiga. Bahkan harimau dunia bawah yang dingin pun cukup sulit untuk dihadapi. Jika kita menunda terlalu lama dan menarik kawanan binatang, akan lebih sulit untuk melarikan diri. Untungnya, saat ini bukan periode pasang surut, jadi kelompok itu berhati-hati. Cobalah pergi ke tempat-tempat terpencil dan mengambil jalan memutar ke pegunungan. Saya sangat beruntung dan hanya menemui 4 atau 5 orang. Dia begitu kuat sehingga dia tidak pernah menghadapi bahaya apapun lagi. Setelah berjalan sekitar 2000 kaki, sekelompok orang sedang berjalan-jalan di lereng gunung, mencarinya. Zhong Shou mengkhawatirkan Gong Xinran dan ingin bertindak bodoh, tapi berpura-pura tidak menyadarinya. Yang terbaik adalah menunggu sampai malam, ketika binatang buas melakukan kekerasan di gunung, dan biarkan orang-orang ini menyerah dan turun gunung untuk sementara. Sampai mereka melihat Gao Yi dan yang lainnya, mereka semua terlihat tidak sabar. Bahkan Gong Xinran secara bertahap mengerutkan kening dan ragu untuk berbicara. Zhong Shou tahu bahwa dia tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Sambil menghela nafas diam-diam, Zhong Shou melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, wajahnya bersinar karena kegembiraan dan dia melangkah ke samping. Tak jauh dari situ, di kaki sebuah batu besar, ada segumpal rumput spiritual berwarna coklat kemerahan. Tingginya sekitar setengah orang, dengan daun berwarna hijau. Ramuan spiritual di Course Demon Mountain semuanya sedikit beracun. Zhong Shou berjalan mendekat, mengeluarkan sarung tangan kulit, dan dengan hati-hati mencabut tanaman. Pertama, sedikit energi sejati dituangkan ke dalamnya, dan kemudian setetes darah diteteskan ke atasnya. Saat setetes darah ini terserap,
bekas urat merah muncul di daun. Setelah sedikit pengenalan, dia tahu bahwa rumput ini persis sama dengan Pulse Spirit Grass dalam ingatannya. Zhong Shou mengidentifikasi ratusan rumput di sini dan memilih sekitar 50. Jumlah ini lebih dari cukup baginya untuk memurnikan obat. Yang menakjubkan adalah ujung urat rumput spiritual ini sebenarnya seukuran puluhan butir beras, seperti bunga berbentuk bulir gandum. Rerumputan Venaroh hanya berbuah sekali setiap 100 tahun, dan seikat rumput Venaroh di tangannya jelas berusia lebih dari 300 tahun, sehingga tumbuh sangat kuat. Benar saja, itu adalah sesuatu yang tidak dipedulikan siapapun. Jika diubah 10.000 tahun kemudian, bahkan Pulse Spirit Grass yang berusia 10 tahun pun akan langka. Rerumputan spiritual jenis ini hanya memiliki sedikit kegunaan, tetapi tidak dapat menahan orang yang memungutnya. Ribuan tahun kemudian, rumput roh Vena liar menjadi sangat langka. Dan jika barang-barang yang ada di tangannya ini diserahkan kepada generasi mendatang, setidaknya dia dapat mengumpulkan kekayaan bersih puluhan juta. Puas, Zhong Shou memasukkannya satu persatu ke dalam sabuk kasa di pinggangnya. Kemudian saya melihat Gong Xinran, yang telah tiba di sampingnya pada suatu saat, dan menoleh dengan senyum cerah. Kamu telah mengumpulkan rumput roh Vena ini, saudara junior, kamu harusnya puas. Kemudian dia membalikkan tangannya dan membagikan 6 jimat dan berkata ini adalah jimat spiritual tersembunyi yang diminta oleh kakak perempuan senior dari guru sebelumnya. Masing-masing dapat digunakan selama 2 jam dan dapat menyembunyikan jejaknya. Kakak laki-laki memilikimu sebagai pembantu. Dengan bantuan, kita seharusnya bisa kembali dengan selamat. Zhong Shou menggelengkan kepalanya dan melirik ke arah Gao Yi. Meski pemikiran sebelumnya hanyalah spekulasi, namun juga diduga menilai hati seorang pria dengan hati seorang penjahat. Bagaimanapun, meskipun Gao Yi memendam niat membasmi terhadapnya, dia menjaga Gong Xinran dengan baik dari awal hingga akhir. Hanya saja jauh di lubuk hatiku, aku masih sedikit khawatir. Setelah merenung sejenak, Zhong Shou kemudian mencoba lagi sambil tersenyum. Bagaimana kalau, adik laki-laki, ikut denganmu? Atau aku bisa meminta Suir untuk pergi bersamamu? Bagaimanapun, dengan jimat spiritual yang tersembunyi ini, aku bisa pergi keluar sendirian. Tuan muda, sebelum dia selesai berbicara, Chu Sui mengangkat alisnya dan menghela napas dengan segera. Gong Xinran bahkan memukul kepalanya dengan jarinya omong kosong. Tidak peduli seberapa bagus jimat spiritual yang tersembunyi ini, kami masih takut akan kecelakaan. Tidak ada yang mengikuti, bagaimana saya bisa yakin? Zhong Shou tersenyum pahit pada dirinya sendiri, mengetahui bahwa lamarannya pasti tidak akan berhasil. Bahkan jika dia mengatakan dengan jelas bahwa dia sudah berada di alam seniman bela diri dan memiliki rasa spiritual ilmu pedang, itu tidak akan membantu. Bukan hanya dia tidak bisa lulus ujian antara Gong Xinran dan Chu Sui, ekspresi Gao Yi menjadi semakin dingin dan berbahaya saat ini. Tanpa ragu-ragu, Zhong Shou melangkah mundur dan mengeluarkan benda terbaik berikutnya. Dia mengeluarkan sekumpulan jimat spiritual yang telah dia ambil dari Qi Xiao. Terlepas dari apakah itu berguna atau tidak, dia mengeluarkan semuanya dan mengisinya semua ke tangan Gong Xinran, kakak senior. Bawa saja jimat ini, percuma saja meninggalkannya di sini, gunung itu berbahaya, kakak perempuan mungkin bisa menggunakannya. Gong Xinran sedikit ragu-ragu, tetapi ketika dia melihat tatapan serius di mata pemuda di depannya. Saya juga memikirkan identitas pihak lain sebagai putra mahkota Gunung Tianshan, dan dia mungkin tidak kekurangan jimat spiritual apapun. Lalu dia tersenyum manis dan meletakkan jimat di tangannya ke dalam pelukannya. Gong Xinran, Gao Yi dan rombongannya menghilang jauh di pegunungan dalam waktu singkat di bawah tatapan mereka. Su Cuksue membuang muka dengan sedikit keengganan, lalu berkata sambil tersenyum kakak senior tuan muda ini adalah orang yang baik. Apakah Anda ingin banyak tuan menikahinya? Zhong Shou tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis sejenak, jadi dia memukul kepala Chu Sui dengan keras sebagai hukuman. Belum lagi Gong Xinran, hubungannya dengan Gao Yi sangat ambigu, dan dia tidak terlalu menyukainya. Bahkan dia sendiri juga memiliki seseorang yang dia sukai. Tanpa sadar, sosok cantik dan halus terlintas di benaknya. Dia menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Bagaimanapun, apa yang dia temui di kehidupan sebelumnya hanyalah karakter fiksi yang diciptakan oleh otaknya di generasi selanjutnya. Aku tidak tahu seperti apa dia sebenarnya. Konyol sekali mengatakan bahwa saya benar-benar seorang otaku. Di puncak Gunung Sengshan, saya melihat siluet dan sosok menari. Aku bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi aku terobsesi dengan hal itu. Meski aku tahu orang lain hanyalah karakter virtual, aku tetap tidak bisa melupakannya.
Namun Cuksue memegangi kepalanya dengan tangannya dan sangat tidak puas dengan kekejaman Zhong Shou. Tuan muda, mengapa Anda memukul saya? Apakah Cuksue mengatakan sesuatu yang salah? Menurut saya Gao Yi sangat aneh, dan saudari Shinran lebih baik menikahi tuan muda daripada menikah dengannya. Tanda seru. Keluarga Gao di kota Longling jauh lebih buruk daripada kita di Tianshan. Tunanganku, tapi Raja Ibel kita yang mana di Timur Yunlu yang tidak memiliki 3 istri dan 4 selir. Ayahku memberitahuku bahwa dia, Tuan, berasal dari satu garis keturunan. Ketika Tuan tua ada di sini, dia menghitung pada Anda, Tuan muda. Biarkan dia menyebarkan cabangnya sehingga dia tidak akan diganggu oleh keturunan langsung klan itu di masa depan. Sudut bibir Zhong Shou bergerak-gerak, tapi ini bukan apa-apa bagi orang lain. Tapi saat keluar dari mulut Cuksue, terasa sedikit aneh bagaimanapun aku mendengarnya. Tapi Gao Yi ini agak mencurigakan. Bahkan sesederhana Cuksue sepertinya merasakannya. Hanya saja orang ini telah bersama Gong Xinran selama 3 tahun. Dengan pengalaman hidup dan karakter orang ini, wanita seperti apa yang tidak bisa ditemukan. Jika Anda tidak terlalu menyukai Gong Xinran, mengapa Anda melakukan ini? Terlebih lagi, dia tidak dapat membantu saat ini. Kita hanya bisa berharap niat membasmi Gao Yi hanya ditujukan padanya saja. Atau mungkin menunggu sampai kamu mendapatkan benda itu sebelum terlambat. Dengan mata muram, dia menatap ke atas. Zhong Shou tersenyum lagi dan menjentikkan alis Cuksue. Jika orang tidak mau, bagaimana mereka masih bisa mengambilnya dengan paksa? Ayo pergi, ayo cari telur Lei Luan. Begitu dia selesai berbicara, Zhong Shou telah memobilisasi tulang spiritual Feng Xing dan berjalan menuju sisi lain dari Gunung Mayat Ibel. Bagaimana jika Cuksue ingin merampoknya dengan paksa? Dia juga bertanya-tanya apakah dia benar-benar ingin menemukan telur Lei Luan. Baru setelah dia melihat Zhong Shou berjalan semakin jauh, dia buru-buru mengikuti di belakang. Lanjutkan pendakian di sepanjang jalan hingga sekitar 4.000 kaki. Langkah Zhong Shou tiba-tiba terhenti dan dia berhenti tiba-tiba. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Mengikuti garis pandang Zhong Shou, Cuksue tampak terkejut dan melihat tembok gunung besar yang curam terbentang di depannya. Dari bagian utama Gunung Mayat Ibel, ia membentang hingga ribuan kaki jauhnya. Tingginya lebih dari 3.000 kaki dan sangat curam. Mata Zhong Shou secara bertahap mengungkapkan makna yang agak rumit. Saat berikutnya, dia mengulurkan tangan untuk memeluk Cuksue, lalu melompat. Tubuhnya terangkat 3 kaki, dan tulang roh angin yang dipasang di pinggang dan kakinya merentangkan beberapa cakar terbang dan dengan kuat menggenggam batu di depannya. Emas kecil yang tersembunyi di lengan bajunya mencapai punggungnya pada suatu saat. Selusin tentakel terentang, dan ujungnya berubah menjadi bentuk pengisap, menempel erat di dinding gunung itu. Seluruh orang tampak seperti laba-laba berkaki banyak, memanjat dengan cepat. Cuksue merasa semakin aneh, bertanya-tanya bagaimana telur Lei Luan bisa ada di sini. Hanya memikirkan tentang semua hal mengejutkan yang dilakukan tuan mudaku beberapa bulan terakhir ini, aku masih menahan kata-kataku. Dia diam-diam mendesak harimau Hanming untuk mengemudi dan melindungi mereka berdua. Soul Beast terbentuk dari kekuatan jiwa dan tidak memiliki bobot pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, meskipun Han Minghu tidak dapat terbang sebelum dia masih hidup, dia masih bisa mengikutinya dari dekat saat ini. Setelah mendaki sekitar 1.000 kaki, kekuatan Xiao Jin berangsur-angsur habis dan dia tampak lelah. Mata mereka berdua tiba-tiba melebar lagi, mencapai puncak tembok gunung. Di titik tertinggi, terdapat platform dengan diameter ratusan kaki. Meskipun mereka dekat dengan lereng gunung di Course Mountain, ada jurang yang sangat dalam di antara mereka. Bukan saja para makhluk roh itu tidak bisa datang, bahkan burung-burung ganas di langit pun tidak akan peduli. Tapi Zhong Shou bahkan tidak melihat sekeliling. Setelah meletakkan Cuksue, dia mengaktifkan tulang roh angin dan membuat beberapa lompatan untuk mencapai tengah platform. Ada sedikit depresi di sini, dan ada sumber air panas seluas 10 kaki persegi, mengeluarkan sedikit pun uap. Mata air yang meluap mengalir ke kanan membentuk air terjun. Cuksue datang berikutnya dan berhenti di samping Zhong Shou. Ketika sumber air panas di bawah terlihat, dia langsung terkejut dan berkata bagaimana ini bisa menjadi sumber air panas. Lalu dia bertanya-tanya Tuan Muda, apa yang kamu lakukan di sini? Zhong Shou tampak serius, menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Kilauan di matanya berkedip-kedip untuk beberapa saat. Dalam ingatanku, mata air di sini seharusnya adalah mata air dingin, itulah sebabnya Cuksue terkejut sekarang. Di bawah dinding batu ini terdapat urat air alami yang dapat menampung roh air langit dan bumi. Dan karena airnya masih hangat saat ini, seharusnya benda di dalamnya masih ada.
Jika mengikuti lintasan normal, objek ini seharusnya ditemukan oleh guru spiritual alam perjalanan matahari 10 tahun kemudian, ketika gelombang energi spiritual mulai menyebar ke seluruh Yunlu. Hanya dalam waktu setengah tahun, sekte bela diri surgawi dikembangkan untuk sekte orang itu. Sekte itu telah lama punah pada generasi selanjutnya, hanya menyisakan beberapa legenda yang tidak diketahui apakah itu benar atau salah. Kebetulan ada sebuah buku di perpustakaan tempat Zhong Shou tinggal di kehidupan sebelumnya, yang mencatat sisa sejarah rahasia ini. Dia juga telah bekerja keras untuk menyelidiki tempat ini dalam ilusi virtual. Tentu saja, tidak ada hal seperti itu di dalam game. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan saat ini adalah telur Lei Luan di dalamnya. Bisakah dia menggunakannya sesuai keinginannya? Napasnya agak berat, dan setelah beberapa saat, Zhong Shou menertawakan dirinya sendiri lagi. Hal ini sangat penting baginya. Saya benar-benar tidak bisa membantunya, jadi saya tidak khawatir tentang untung dan ruginya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia meraih tangan Cuksue dan terjun ke sumber air panas tanpa ragu-ragu. Setelah tenggelam 20 kaki, Zhong Shou tiba-tiba melompat. Pedang angin berpola pinus juga tiba-tiba keluar dari sarungnya. Mengumpulkan seluruh kekuatan tubuhnya, dia menusukkan pedangnya ke samping. Di bawah ketahanan air, kekuatan Zhong Shou berkurang 70%. Untung saja tembok batu di sebelahnya tidak terlalu kuat. Saat disentuh oleh ujung pedangnya, pedang itu roboh ke samping. Zhong Shou dan Cuksue juga tersapu oleh air yang bergejolak. Akhirnya, dia menstabilkan tubuhnya dan muncul ke permukaan. Yang dia lihat di depannya hanyalah sebuah gua kecil yang lebarnya sekitar 30 kaki. Gua itu gelap dan tidak bisa dilihat. Namun udaranya sangat segar. Harus ada jalan lain yang menghubungkan keluar tebing. Zhong Shou dengan santai membuat formula ajaib, memanggil api seukuran kepalan tangan di tangannya, dan menerangi gua. Lalu Cuksue menghirup udara dingin. Dia melihat ke depannya dengan ekspresi mantap. Saya melihat telur raksasa berwarna ungu berdiri di tengah gua. Tingginya lebih dari setengah kaki, dan tepat di sebelahnya ada mata air panas, dikelilingi oleh air mendidih. Dan permukaan kulit telurnya penuh dengan garis-garis aneh. Sama seperti kilat saat terjadi badai petir, trennya pun unik. Cuksue tertegun di tempat, sementara Zhong Shou sedikit mengangkat sudut bibirnya tidak perlu menebak, ini adalah telur Thunder Luan. Tapi sudah ribuan tahun, dan tidak ada kehidupan di dalamnya. Bahkan jika itu adalah diambil, bahkan jika kamu datang dengan giok keabadian semua jiwa, tidak mungkin untuk menetaskannya. Apakah ini benar-benar telur Lei Luan? Cuksue menghirup udara dan pupil matanya melebar hingga ekstrim. Guntur Luan kuno juga merupakan salah satu binatang mitos. Bahkan keturunan Thunder Eagle, yang hanya mewarisi 1/10 dari garis keturunannya, kini menjadi burung pemangsa yang sangat kuat, dengan keganasan yang luar biasa. Ini adalah salah satu dari beberapa jenis pendamping yang diimpikan oleh para guru spiritual. Tetapi pada saat ini, telur binatang dewa ditempatkan di depannya hidup-hidup. Bahkan mengetahui bahwa ia tidak dapat ditetaskan lagi masih merupakan kejutan dan kehilangan kesadaran, Zhong Shou juga bersemangat. Dia terbiasa melihat segala macam harta spiritual di kemudian hari. Sebagai perbandingan, meskipun telur Lei Luan ini berharga, sebenarnya tidak ada apa-apanya. Hanya saja mereka semua ada dalam permainan Kaisar Dewa, dan harta karun tertinggi di dunia nyata hampir tidak pernah terlihat. Matanya agak berapi-api saat dia melirik ke kubah erotis. Zhong Shou diam-diam menghela nafas di dalam hatinya bahwa Lei Luan kuno memang cukup berhati-hati dan tertutup saat menyembunyikan keturunannya. Tersembunyi di sini, bahkan seorang guru spiritual yang dapat berkeliling dunia setiap hari akan sangat sulit dideteksi jika dia tidak memperhatikan. Jika bukan karena orang asing kuat yang kebetulan mati di sini, Thunder Luan di dalam telur akan pecah 3000 tahun yang lalu. Ini karena dewa tidak ingin burung ini dilahirkan, dan saya pantas mendapatkannya. Dia mengeluarkan botol obat lain dari lengan bajunya, tapi kali ini, dia tidak mengaplikasikannya secara langsung. Sebaliknya, dia terlebih dahulu melepas mantelnya dan menggunakan jimat daun willow untuk menggambar bekas darah di tubuhnya. Bagian belakang yang di luar jangkauannya langsung diserahkan kepada Xiao Jin, yang bisa memahat punggungnya melalui remote control dengan pikirannya. Kedalaman sekitar setengah sentimeter, bekas darah menetes dari tubuh. Tanda darah tersebut samar-samar berhubungan dengan meridian di tubuh, tetapi bersifat paradoks. Wajah Cuksue menjadi pucat ketika dia melihatnya, dan dia ingin berbicara untuk membujuknya, tetapi dia juga tahu bahwa Zhong Shou jelas memiliki susunan jimat yang diukir di tubuhnya saat ini. Jika Anda menyela dengan gegabah, Anda akan merugikan tuan muda Anda. Butuh waktu setengah jam hingga noda darahnya terlihat samar-samar. Saya melihat anggota badan,
dada, dan perut Zhong Shou persis berbentuk 4 burung phoenix petir. Dan ujung paruhnya kebetulan berkumpul di laut Qi Zhong Shou. Melilit tubuh Zhong Shou, itu dapat dibagi menjadi jimat kecil dan susunan jimat cabang yang tak terhitung jumlahnya. Terdapat pula pola kecil di bagian dahi yang bentuknya seperti luan petir, melebarkan sayapnya dan terbang tinggi, serta ujung ekornya menyatu dengan badan sehingga membentuk satu kesatuan. Hanya ada ruang kosong seukuran ibu jari di antara kedua alisnya. Saat semua rune tergambar, Zhong Shou menggunakan sumber air panas untuk membersihkan semua darah di tubuhnya. Lalu dia mengeluarkan cairan obat tadi dan mengoleskannya pada bekas luka. Warna ungu tua memberi Zhong Shou aura aneh dan keindahan yang menawan. Dalam sekejap, semua bekas lukanya berubah menjadi ungu. Dan guntur luan berkepala 5, 4 besar dan 1 kecil, menjadi semakin lincah dan hidup. Sepertinya benda itu akan terbang menjauh darinya pada saat berikutnya. Ekspresi Zhong Shou juga menjadi lebih kental. Objek dalam ingatanku adalah guru spiritual alam perjalanan matahari, yang menggabungkan upaya seluruh sekte dan menghabiskan setengah tahun untuk memurnikan telur Lei Luan menjadi pil dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk diminum. Sangat mustahil baginya untuk mengalami kondisi seperti itu saat ini. Satu-satunya hal yang bisa saya andalkan adalah seni menelan Yuan. Sue lindungi aku. Jika kali ini tidak berhasil, kamu dan Paman Yin harus meninggalkan Donglin Yunlu secepat mungkin. Setelah kalimat singkat, Zhong Shou berjalan ke arah telur raksasa itu sebelum Cuk Sue sempat bereaksi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tiba-tiba mengarahkan jarinya ke bagian atas kulit telur. Rasanya seperti baja halus saat disentuh, sangat kokoh. Panas sekali hingga ada sedikit arus listrik lemah yang menyebar keluar. Namun saat Zhong Shou mengaktifkan Tianyuan Huadafa, cangkang telur dengan cepat melunak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam hitungan detik, jari itu sudah menembus telur. Saat berikutnya, arus ungu besar tiba-tiba menyembur keluar. Mengikuti lengan Zhong Shou, dia bergegas ke depan. Bersamaan dengan bunyi zizi, semburan bau gosong pun terdengar di permukaan kulit. Seharusnya itu membuat tubuhnya segera hancur berkeping-keping. Tetapi ketika mereka melewati tubuhnya, mereka semua menyelinap ke dalam formasi jimat Lei Luan. Tubuh Zhong Shou gemetar. Tidak hanya seluruh tubuhnya mati rasa, tetapi kilat ungu tua menyambar di sekelilingnya berulang kali. Di ujung jari itu, ada bola energi bawaan murni, mengalir deras seperti sungai besar. Sepertinya tidak ada habisnya, mengalir deras ke cakranya. Setelah beberapa saat, Zhong Shou secara bertahap tidak bisa melepaskan diri dari harimau itu. Bahkan jika dia ingin menghentikan teknik transformasi Yuan menelan surga, dia tidak bisa melakukannya. Anda hanya bisa membiarkannya mengalir masuk dan melonjak ke dalam tubuh Anda. Bekas luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Segel semua guntur dan kilat ungu di dalamnya. Di dalam tubuhnya juga tersegel inti dari semua telur Lei Luan yang disedot secara paksa. Chu Sue tampak ketakutan, meskipun cahaya guntur ungu awal telah memudar. Namun noda darah itu menjadi semakin ganas, memutar dan menggembung. Sepertinya ada sesuatu yang berputar dan bergejolak di dalam. Dia mengambil satu langkah ke depan, lalu tanpa sadar mundur, tidak berani menyentuhnya sedikitpun. Tetapi pada saat ini, seluruh tubuh Zhong Shou terasa seperti akan meledak sepenuhnya oleh aliran udara ini. Rasa sakit yang parah sudah lama diabaikan olehnya. Dia hanya mendorongnya dengan sepenuh hati, dan energi bawaan itu berkeliaran di sekitar cakra. Aku hanya ingin tubuhku tidak hancur berkeping-keping. Semua titik akupuntur di pembuluh darah sumsum terbuka di bawah tekanan kuat ini. Dan roda darah serta roda kebijaksanaan yang mengikutinya juga tidak bertahan lama. 24 titik akupuntur utama, serta titik akupuntur cabang yang tak terhitung jumlahnya, dibuka paksa. Untungnya, sebagian dari ki bawaan juga menembus ke dalam tulang, ki, darah, dan otaknya. Fisiknya berangsur-angsur membaik, membangun fondasi yang kuat. Hingga putaran kedua dalam tidak dapat bertahan, puluhan titik akupuntur dibuka. Esensi bawaan yang keluar dari telur akhirnya melambat. Aura di tubuhnya juga berubah dari sebelumnya ganas menjadi lembut. Dipandu oleh Zhong Shou, ia disimpan di mana-mana di dalam tubuh. Meskipun tubuh saya bengkak, saya merasa sangat tidak nyaman. Namun, dia masih menggunakan teknik kondensasi nafas untuk bekerja sama dengan susunan jimat 5 luan di tubuh untuk menyegel kumpulan energi sejati bawaan ini di mana-mana di dalam tubuh. Setiap esensi sejati bawaan sangatlah berharga. Meskipun dia tahu bahwa dia hanya selangkah lagi dari kematian saat ini, dia tidak berani membuang waktu. Dan saya mulai berlatih teknik pengumpulan nafas beberapa hari yang lalu hanya untuk menjaga energi ini dalam tubuh saya semaksimal mungkin saat ini.
Bekas luka di tubuhnya sembuh satu per satu. Ketika 5 burung phoenix guntur ungu di tubuhnya semuanya menghilang dan menghilang di bawah kulitnya. Intisari leiluan yang ditanamkan ke dalam cangkang telur akhirnya berakhir. Namun, masih ada sedikit ketajaman di mata Zhong Shou. Mengetahui bahwa langkah paling berbahaya dan kritis adalah sekarang. Esensi sejati bawaan yang ditanamkan secara bertahap mulai muncul dan menghilang. Jari telunjuk Zhong Shou tiba-tiba terangkat, dan bola udara padat sebesar inti kacang pinus tiba-tiba menyerbu ke dalam tubuhnya. Di mana-mana sepanjang jalan, semua pembuluh darahnya pecah. Ikuti lengannya dan lurus ke atas. Awalnya tenggelam ke dalam lautan Qi, tapi begitu mencapai dada dan perut, tiba-tiba menyimpang. Sebagian masih tertahan di laut udara. Namun sebagian langsung masuk ke dalam kehendak dewa dan langsung merasuk ke dalam jiwanya. Di luar lautan jiwanya, rune ke-13 terbentuk. Samar-samar, itu adalah karakter Li, yang ukurannya sama dengan karakter keberuntungan di sebelahnya. Namun berubah terus-menerus, terkadang terlihat seperti kata listrik, dan terkadang terlihat seperti kata ting. Zhong Shou juga merasa kepalanya seperti dipukul dengan keras. Dia pusing untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan sadar kembali. Dia duduk tak berdaya, tapi segera menggunakan pisaunya sebagai pena untuk menulis kata Feng di antara alisnya. Hanya seukuran ibu jari, itu sangat misterius, tapi itu membuat 5 guntur luan di sekelilingnya berkedip lagi. Listrik ungu menari-nari di sekujur tubuhnya, dan momentumnya melonjak. Ini seperti sendewa akhir, yang membuat efek seluruh rangkaian jimat menjadi sangat berbeda. Ada jejak listrik ungu sebelumnya, menyebar. Bahkan esensi sejati bawaan sebagian telah keluar. Tetapi ketika susunan jimat secara bertahap stabil, seluruh energi Zhong Shou segera kembali diam. Semua garis ungu di tubuh Zhong Shou menghilang lagi. Badai psikis di dalam gua akhirnya mulai mereda. Chu Sue menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Mengetahui bahwa Zhong Shou baik-baik saja saat ini. Mekanisme ki tubuh terhambat, meski tidak ada bedanya dengan orang biasa. Tapi barusan, kilatan petir dan gelombang energi serta darah itu nyata. Dan manfaat yang diterima Zhong Shou pasti beragam. Keturunan langsung dari binatang dewa kuno seringkali merupakan binatang roh tingkat 7 atau lebih saat lahir. Dan inti dari telur Thunder Luan bisa dibayangkan betapa besarnya. Pada saat ini, Zhong Shou menggunakan tubuhnya untuk membentuk formasi, dan menyegel semuanya di dalam tubuhnya tanpa bocor sedikitpun. Langkah Zhong Shou bisa disebut sebagai ide yang fantastis. Menggunakan orang sebagai pil tidak terbayangkan sebelumnya. Namun, dalam akal sehatnya, jika Zhong Shou ingin menyerap esensi telur Leiluan, dia seharusnya meminum semua jus telurnya. Namun di luar dugaan, hanya butuh 1 jari untuk menembusnya. Bahkan lebih langsung dan cepat, dan esensi bawaan yang diserap lebih lengkap. Sama seperti terakhir kali, di rawa lumpur hitam, ia sepertinya langsung menelan esensi kristal binatang itu. Saya tidak tahu bagaimana Zhong Shou melakukannya. Pada saat ini, Zhong Shou sedang melihat dirinya sendiri secara internal. 3 cakra tulang, darah, dan kebijaksanaan telah dibuka. Sebagian besar dari 24 titik akupuntur pada cakra visceral juga telah dibuka paksa. Saya hanya berharap fondasi saya tidak terlalu rusak. Ia merasa seluruh tulang, daging dan kulit, serta andalam seolah terkelupas dari tubuhnya dan diregangkan. Hanya saja dia sudah menahan rasa sakit seperti ini setiap hari dan sudah lama terbiasa, jadi dia tidak terlalu mempedulikannya. Tidak ada perbedaan antara 10 kali rasa sakit dan 100 kali rasa sakit. Itu juga melebihi batas yang bisa ditanggung oleh sarafnya sendiri. Dengan kemauannya yang kuat, dia hampir tidak bisa menekannya. Dan ketika dia melihat lebih dekat situasi di dalam tubuhnya, itu sedikit di luar dugaannya. Skenario terburuknya bukan hanya tidak terjadi, tapi saya juga sangat beruntung. Tulangku sudah sekeras baja, energi darahku 10 kali lebih kuat dari orang biasa. Aku juga telah mengembangkan roda kebijaksanaanku, dan kekuatan jiwaku meningkat 2 kali lipat. Meski terasa sakit yang menusuk di otak, seperti kesemutan. Namun, Zhong Shou jelas merasakan kemampuan berpikirnya hampir 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Memurnikan roda kebijaksanaan secara internal, ki dan darahnya kuat, yang juga secara langsung mempengaruhi jiwa. Pusaran air di lautan jiwa telah berkembang lebih dari 4 kali lipat hanya dalam waktu singkat ini. Sebagian disebabkan oleh penyerapan beberapa esensi bawaan, dan sebagian lagi disebabkan oleh efek tidak langsung dari peningkatan ki dan darahnya sendiri. Kepadatan tulang juga meningkat hampir 2 kali lipat. Baik daging, kulit, dan andalam telah sedikit membaik. Pedang ganas hari itu, terkena pisau terbang daun willow dan menembus langsung ke rongga mata, namun tidak terjadi apa-apa.
Saya hanya pusing sesaat, hanya karena skill pemurnian tulang. Hal yang sama juga berlaku untuk Zhong Shou saat ini, dan dia bahkan lebih baik. Bahkan jika seseorang menebasnya dengan pisau, dia akan baik-baik saja. Nafas janin kencang dan pondasi kokoh, yang memang banyak manfaatnya. Kalau bukan karena ini, saya hampir mati di sini hari ini. Sekarang saya bisa dianggap mencapai langit dalam satu langkah dan memasuki alam surga, seniman bela diri rahasia. Meskipun fondasinya mengambang, ia masih dapat dipulihkan. Bayar di muka. Pemikiran di baliknya agak pahit. Bagaimana kata titik kecil bisa digunakan untuk menggambarkan berapa yang dia bayar untuk menyerap telur Lei Luan hari ini? Kecuali suatu saat, dia bisa menyerap seluruh sari telur Lei Luan. Jika tidak, rasa sakit yang terasa seperti merobek seluruh tubuh tidak akan pernah hilang. Terlebih lagi, karena kebudewa untuk menekan segala macam kekuatan aneh di dalam tubuh, diperkirakan kekuatan seseorang hanya dapat diberikan hingga 40%. Meskipun energi fisik dan darah sebenarnya jauh lebih kuat, namun masih tertinggal jauh dari level ilmu bela diri yang sama. Saat ini, tubuh Zhong Shou bahkan lebih seperti pil berbentuk manusia. Setelah Master Roh Alam Perjalanan Matahari memperoleh telur Luan Guntur di kehidupan sebelumnya, dia menyempurnakan esensi di dalamnya menjadi total 49 pil Luan. Hampir semuanya bisa membuat ahli bela diri rahasia, setelah mengambilnya, naik ke level yang lebih tinggi dan memasuki alam bawaan. Meski masih banyak ramuan lain yang ditambahkan ke dalamnya, bisa dibayangkan betapa kayanya energi yang terkandung di dalamnya. Di masa depan, hanya mengonsumsi dan menyerap semua esensi bawaan yang semakin padat di dalam tubuhnya saja sudah cukup untuk membuatnya pusing. Ada juga kekuatan guntur burung luan yang tersembunyi di bawah formasi penyegelan, yang juga menjadi masalah. Yang diperlukan hanyalah satu gerakan ceroboh, dan semuanya akan berakhir berkeping-keping. Satu telur Lei Luan dapat membuat sekte kecil penuh dengan orang-orang berbakat, hampir sebanding dengan 19 rumah roh. Sekarang esensi Lei Luan dikumpulkan menjadi satu tubuh, saya tidak tahu berapa lama dan berapa lama saya akan menyerapnya. Dia menertawakan dirinya sendiri di dalam hatinya, tapi Zhong Shou sama sekali tidak depresi. Sebaliknya, saya dipenuhi dengan kegembiraan dan merasa lebih rileks dibandingkan sebelumnya. Ketika saya datang ke dunia ini 10.000 tahun yang lalu, saya bekerja keras hampir setiap hari. Di bawah tekanan berat, bahkan jika dia adalah orang kuat di surga di kehidupan sebelumnya, yang pertama dari 7 kaisar di antara kaisar dewa, kaisar pedang Tan Qiu. Dia tidak bisa tidak merasa takut setiap hari, takut bahwa saat berikutnya, dia akan kehilangan nyawanya di tangan orang-orang yang kuat secara bawaan itu. Dia memiliki banyak keterampilan, tetapi dia tidak dapat menggunakannya. Jika dia tidak bisa lagi bercita-cita menjadi yang teratas, seni bela dirinya akan berakhir. Baru hari ini, setelah dia benar-benar mendapatkan telur binatang dewa kuno, dia benar-benar memiliki modal untuk bertahan dari badai yang terjadi setelahnya. Meskipun ada berbagai macam kejadian tak terduga dan masalah yang tak terhitung jumlahnya dengan ramuan tubuh. Tetapi dibandingkan dengan situasi genting sebelumnya, ini adalah masalah yang menjadi milik orang yang bahagia, dan itu sebenarnya bukan apa-apa. Dalam analisis terakhir, itu adalah kesalahannya sendiri. Namun, Zhong Shou lebih memilih mempertaruhkan tubuhnya daripada menyegel semua esensi bawaannya. Kendala yang disebutkan Ling Yunlong Ruo hari itu pastinya tidak lain adalah tubuh berurat ganda. Semakin siap Anda saat ini, semakin yakin Anda akan mendapat terobosan di masa depan. Faktanya, pada saat ini, dia sudah samar-samar menebak sesuatu tentang hal itu, dan itu hanya beberapa kemungkinan. Sangat disayangkan masih ada beberapa harta langka dalam ingatanku yang bisa didapatkan. Namun di antara mereka, satu-satunya yang bisa menjelaskan asal-usulnya dan tidak menimbulkan kecurigaan adalah telur guntur luan. Aku ingin mendapatkan beberapa barang itu, tapi kita masih perlu memikirkan solusinya di masa depan. Saya ingat hari itu di kota Yunseng, dia menghabiskan banyak kata untuk meyakinkan Yin Yang. Setelah membeli buku klasik yang tak terhitung jumlahnya, mengutip bukti yang luas, dan mengutip berbagai petunjuk, dia berhasil meyakinkan Yin Yang dan membiarkan Chu Sue mengikutinya ke lembah darah untuk mencobanya. Namun, langkah tersebut lebih bertujuan untuk tidak ingin membuat masyarakat curiga. Lagi pula, dia terlalu lemah. Jika dia memiliki kekuatan yang sama seperti di kehidupan sebelumnya, bahkan jika orang lain mengetahuinya, apa yang akan terjadi jika dia mengambil tubuhnya? Tentu saja, ada juga alasan untuk memenuhi keinginan terakhir Zhong Shou. Dia tidak tega menyakiti Yin Yang dan Chu Sue yang telah bersamanya selama beberapa bulan. Lagi pula, nama itu sudah lama tidak relevan lagi baginya. Saya tidak keberatan sama sekali,
menggunakan nama Zhong Shou untuk membuat nama saya terkenal di dunia ini. Pikirannya tenggelam ke dalam lautan jiwa, dan dia diam-diam melihat pusaran air yang meluas dan 13 rune. Itu masih transparan dan memiliki sedikit kotoran. Esensi bawaan yang diambil dari telur Leiluan adalah yang paling murni sifatnya, dapat diintegrasikan ke dalam energi sejati dan kekuatan jiwa bahkan tanpa menggunakan teknik bimbingan dan transformasi emas kecil. Pada saat ini, kekuatan jiwa yang terkandung dalam lautan jiwanya jelas jauh melampaui jangkauan penglihatan jiwa. Yang disebut alam pemeliharaan jiwa adalah tempat para guru spiritual memupuk inspirasi, meningkatkan kendali mereka atas energi spiritual langit dan bumi, dan menyalurkan pikiran jiwa mereka. Kekuatan jiwaku sudah cukup sekarang, tetapi ketika harus melakukan pertunjukan Tao sihir, ada penghalang. Dalam 1 bulan, meskipun nutrisi terus-menerus dari jimat 12 hari memungkinkan kekuatan jiwanya menyelimuti energi spiritual dalam jarak 10 kaki di sekitarnya kapan saja, dan bahkan bergabung ke dalamnya, bagaimanapun juga, waktunya terlalu singkat, dan efeknya tidak efektif, menulis. Meski intisari telur Leiluan dapat meningkatkan kekuatan jiwanya, namun tidak bisa membuatnya menyalurkan pikiran jiwanya dalam 1 hari. Tiba-tiba, aku merasakan gerakan aneh di atas kepalaku. Ketika Zhong Shou sadar kembali, dia melihat Xiao Jin, yang baru saja bersembunyi di atas kepalanya, kini melompat-lompat, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan Xiao Jin dari kepalanya, tapi benda kecil di tangannya masih meronta. Perasaan cemas dan rindu muncul samar-samar. Zhong Shou tertawa terbahak-bahak, mengetahui bahwa orang ini mungkin menginginkan telur Leiluan. Esensi di dalamnya telah diserap ke dalam tubuhnya. Tapi kulit telurnya masih utuh, dan masih ada sisa sarinya, yang bisa disamakan dengan ramuan terbaik. Kamu bisa memakannya kalau kamu mau. Itu milikmu. Dengan bisa datang saat ini, kamu anak kecil telah membuat beberapa prestasi. Dengan pedang biasa, dia memotong kulit telur ungu menjadi beberapa bagian. Kemudian dia melemparkan tubuh Xiao Jin ke depan dan mendarat di pecahan kulit telur. Hanya terdengar suara berderak, dan pecahan cangkang telur Luan Guntur mulai dari retakan dan menghilang ke dalam perut Xiao Jin sedikit demi sedikit. Tidak ada makhluk roh pendamping lain di sini, dan Han Minghu hanya memiliki jiwanya yang tersisa, jadi dia hanya bisa memanfaatkan makhluk kecil ini. Saat berikutnya, dia melihat Cuksue di sebelahnya, dengan mata terbuka lebar, memandang dengan rasa ingin tahu Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja? Situasi barusan sangat menakutkan, tetapi 7 meridian cakra dewa telah pecah. Ngomong-ngomong, Tuan Muda, ada apa? Tahukah Anda kalau telur Leiluan ini akan ada di sini? Serangkaian pertanyaan dilontarkan kepadanya tanpa takut dia akan melewatkannya. Zhong Shou menggelengkan kepalanya secara diam-diam, dan meninju batu di sampingnya, menyebabkan seluruh area sekitar 10 kaki bergetar sedikit, menyebabkan kerikil beterbangan. Pukulan ini memiliki kekuatan 3000 kg, yang layak untuk melewati ambang batas seorang seniman bela diri rahasia. Tulangnya padat dan daging serta darahnya kuat, lebih kuat dari batu. Tidak ada kerusakan pada kulit tangan kanan. Adapun semburan rasa sakit saat dia mengerahkan kekuatannya, dia mengabaikannya begitu saja. Satu-satunya hal yang aneh adalah ketika tinju ditinju, kilat ungu menyambar di sekitar lengan. Kecepatan tinjunya tiba-tiba menjadi sedikit lebih cepat dan lebih berat. Tapi saya tidak tahu kenapa. Mata Zhong Shou berkedip sedikit, melihat Cuksue masih menatapnya dengan cermat, tidak melepaskannya. Dia tidak punya pilihan selain menjelaskan dengan cara yang terganggu. Itu hanya tebakan. Burung Thunderbird suka bertelur di tempat yang dingin dan dingin. Kurasa situasi Leiluan serupa. Dan di lembah darah ini, hanya ada urat air alami yang dapat memadatkan mata air dingin. Zhong Shou melihat mata air itu lagi. Meski telur Leiluan telah diserapnya, namun tetap mendidih seperti semula. Gua kecil ini dipenuhi uap air. Cuksue merasa sedikit lega, tapi masih ada sedikit keraguan di matanya. Dia bergumam tetapi saya juga mendengar bahwa guntur dan api adalah simbiosis. Jadi di zaman kuno, Leiluan selalu suka tinggal bersama Fire Phoenix. Sebelum dia selesai berbicara, Zhong Shou tiba-tiba mengeluarkan pedang angin Songwen dan diam-diam memisahkan semua lumpur di sampingnya. Gali hingga sekitar 1 kaki. Beberapa sinar cahaya merah terlihat datang dari dalam, mewarnai gua menjadi merah. Bahkan Xiao Jin, yang sedang mengunyah kulit telur Leiluan, menyusut dan tampak sedikit ketakutan. Cuksue melihat dengan es asteriskama dan melihat manik api merah seukuran lengkeng tergeletak dengan tenang di tanah. Jaraknya hanya 3 kaki dari mata air. Mata air yang dingin menjadi sangat panas. Untungnya, hal ini mencegah seluruh tanah di sekitarnya mencair. Apakah ini manik api mengkilap?
Murid Cuksue menyusut. Bagaimanapun, dia adalah seorang guru spiritual dan tahu bahwa benda ini sangat berharga. Ini juga merupakan bahan yang melampaui senjata spiritual dan dapat digunakan untuk memurnikan harta karun misterius. Dalam satu hari, saya melihat 2 harta karun langka. Tidak peduli betapa bodohnya Cuksue, dia hanya merasa linglung saat ini. Pembuluh darah api jarang ditemukan di lembah darah, tetapi pembuluh darah air terkonsentrasi di sumber air panas. Bukankah itu mencurigakan? Jadi kubilang, kamu harus belajar lebih banyak. Zhong Shou tersenyum dan menggunakan pedang angin pola pinus untuk mengisi kembali semua tanah galian. Di dalam hatinya, dia merasakan kekaguman tersembunyi terhadap guru spiritual alam perjalanan matahari yang menemukan benda ini di kehidupan sebelumnya. Kata-kata yang dia ucapkan kepada Yin yang hari itu tidak dibuat-buat olehnya. Petunjuk yang ditemukan di buku-buku kuno juga nyata. Guru spiritual alam perjalanan matahari memang terus-menerus mencari petunjuk dari buku klasik yang tak terhitung jumlahnya untuk menyimpulkan tempat di mana Lei Luan muncul. Akhirnya, 10 tahun kemudian, di tempat terpencil ini, telur Lei Luan dapat ditemukan dan sekte tersebut dapat diperkuat. Sayangnya dia kekurangan stamina dan dibatasi oleh bakatnya, sehingga dia tidak dapat membuat kemajuan lebih jauh dalam kultivasinya. Pada akhirnya, mereka tidak hanya gagal memanfaatkan gelombang spiritual yang kuat untuk memasukkan sekte tersebut ke dalam rumah spiritual ke-19, tetapi mereka juga menimbulkan bencana kehancuran. Alasan kehancuran keluarga adalah karena manik api berlapis kaca dan hanya separuh luan dan yang tersisa di tangannya. Cuksue akhirnya sadar kembali. Melihat tindakan Zhong Shou, dia terkejut lagi tuan muda, manik api berlapis kaca ini adalah harta karun, mengapa harus dikubur lagi? Meskipun harta karun itu bagus, namun tidak senyata kehidupan. Pernahkah kamu mendengar tentang kejahatan membawa batu giok? Suer, jika kamu bisa mengambilnya tanpa diketahui orang lain, maka aku akan memisahkan inya. Dengan sedikit senyuman, Zhong Shou mengisi tanah tanpa henti, dan mengubur lusinan kristal binatang air, yang ternyata merupakan susunan roh penyegel kecil. Ketika Zhong Shou mengaktifkan segel, dia segera melihat kilatan cahaya biru di bawah, menyegel semua kekuatan api yang tersisa. Bagaimanapun, masih ada 10 tahun tersisa sebelum gelombang spiritual dimulai. Belum terlambat untuk menghilangkan benda ini dalam beberapa tahun. Kemudian, terlepas dari Cuksue yang sedang berpikir sedih, dia kembali bermeditasi. Ketika saya mengamati laut jiwa sebelumnya, saya menemukan ada beberapa hal aneh di dalamnya yang belum saya selidiki secara detail. Itu membuatnya penasaran dan gelisah. Dalam sekejap, pikiran Zhong Shou muncul lagi di jiwanya, di luar pusaran air besar. 13 rune semuanya berputar-putar di luar lautan jiwa. Namun yang paling lengkap bukan lagi simbol keberuntungan, melainkan karakter Li. Terus berubah, kecuali 2 bentuk listrik dan petir. Kadang-kadang bahkan berbentuk burung terbang. Seluruh tubuhnya berwarna ungu tua, dikelilingi lampu listrik, dan sosoknya anggun. Volumenya juga membesar, dan akumulasi esensi bawaan diekstraksi langsung dari tubuhnya, dan terus bertambah. Saat masuk ke dalam tubuh sebelumnya, ukurannya hanya kira-kira sama dengan kata keberuntungan. Saat ini, jumlahnya lebih dari 3 kali lipat dari yang terakhir. Untungnya, tren ekspansi ini perlahan mereda. Namun, karakter Li ini secara bertahap mendekati pusaran air pada saat ini. Sebenarnya terlihat samar-samar, dan berpotensi menyatu dengannya. Mungkinkah jimat ini menjadi inti spiritual sebenarnya dari Lei Luan kuno? Zhong Shou merasa bingung untuk beberapa saat. Bagaimanapun, di kehidupan sebelumnya, dia hanyalah seorang seniman bela diri. Pemahaman saya tentang guru spiritual sangat terbatas. Saat ini, saya tidak tahu bagaimana saya harus menanggapinya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melihat jimat itu mendekati pusat pusaran, asal-muasal spiritualnya. Zhong Shou tidak punya pilihan selain memikirkannya, secara tentatif, dan melakukan kontak dengan jimat itu. Saya ingin mengendalikannya dengan pikiran saya dan membuatnya kembali ke posisi semula. Namun saat dia mendekat, tiba-tiba terdengar ledakan di telinganya. Zhong Shou hanya merasa kesadarannya sedang kesurupan, dan listrik menyala sedikit. Jiwanya ringan dan lapang, seolah-olah dia telah lepas dari semacam perbudakan. Ketika dia bangun lagi, dia melihat bahwa dia sedang melayang di langit saat ini. Ada ruang kosong di depannya, dan di bawahnya ada lembah darah dan gunung mayat Ibel. Saya di udara sekarang. Bagaimana ini mungkin? Jika seorang seniman bela diri ingin berjalan di udara, dia setidaknya harus berada di alam surga. Mungkinkah saya sedang bermimpi? Tetapi mengapa situasi ini begitu nyata? Zhong Shou menggelengkan kepalanya dengan keras,
lalu sepertinya memikirkan sesuatu. Dalam sekejap, jantungnya hampir berhenti berdetak. Karena ini tidak benar-benar berjalan di udara, hanya ada satu kemungkinan untuk situasi di depanku. Rohnya saat ini sedang terbang di langit. Melihat ke bawah, saya melihat tubuh saya tidak terlihat. Namun, dia melihat potongan bulu yang terkondensasi dari kekuatan jiwa, serta sepasang cakar yang tajam. Di kedua sisi tubuh, sepasang sayap ungu juga terbentang, dan jejak guntur dan kilat melilit dan berkedip di atasnya. Melihat tubuhnya sendiri, Zhong Shou bingung sejenak, dan akhirnya tiba-tiba dia sadar. Ternyata jiwaku menjelma menjadi Lei Luan. Pantas saja aku bergegas keluar gua dan terbang ribuan kaki. Ada dua sayap, satu dengan lampu listrik berkedip. Adegan di depannya dengan cepat mengalami kemunduran. Dalam sekejap mata, ia menempuh perjalanan ribuan mil lagi. Saya hanya merasa bebas, tidak terkekang, dan sangat bahagia. Zhong Shou masih asing pada awalnya, tetapi setelah berputar-putar di langit beberapa kali, dia perlahan-lahan menjadi akrab dengannya. Sayapnya mengepak, menjadi semakin nyaman, meluncur menembus kesunyian. Namun setelah beberapa saat, kegembiraan di dadanya tiba-tiba menghilang tanpa bekas. Gelombang ketakutan menyelimuti hatiku, dan aku merasa seluruh tubuhku terasa dingin. Dia masih berada dalam alam pemeliharaan spiritual sekarang, dan paling banyak esensi jiwanya telah sedikit ditempa. Hanya beberapa kali saya meninggalkan tubuh saya dengan bantuan kayu cendana dan formasi spiritual. Pikiran jiwa tidak dapat menyalurkan roh, sehingga dapat menggunakan energi spiritual dari segala penjuru untuk melindungi jiwa. Begitu dia meninggalkan tubuhnya terlalu jauh, angin jahat di mana-mana di langit dan bumi sudah cukup untuk menghancurkan jiwanya. Belum lagi terik matahari dan nyala api sari matahari di siang hari. Baru setelah ruh kembali ke matahari dan mencapai alam perjalanan matahari barulah kita tidak perlu takut. Hantu-hantu jahat di dunia cenderung menyala jika terkena sendewa cahaya. Jika dilihat hakikat, jiwa manusia sebenarnya mempunyai eksistensi yang sama. Dengan kepanikan di hatinya, Zhong Shou melihat sekelilingnya lagi. Setelah beberapa saat, saya akhirnya merasa nyaman. Meski saat ini sudah sore, namun matahari masih bersinar terang. Dan di dekat Gunung Mayat Ibel, angin semakin bertiup kencang. Namun saat ini, dia berubah menjadi Lei Luan, dengan aliran listrik ungu melilit tubuhnya. Tapi entah kenapa, bukan hanya sinar matahari dan api sari matahari yang tidak bisa menjangkau saya. Bahkan angin gunung yang kencang pun tidak dapat menembusnya. Mungkinkah keadaanku saat ini disebabkan oleh rune di lautan jiwa? Dalam bentuk ini, aku tidak terjebak oleh angin gunung dan sinar matahari. Sambil menggelengkan kepalanya karena bingung, Zhong Shou mencoba lagi, memanipulasi uap air dan debu di dekatnya. Namun dia hanya bisa menggulungnya sedikit saja seukuran sebutir beras, sedangkan sisanya tidak bergerak. Dan energi spiritual di sekitarnya tidak banyak berubah. Hanya jejak cahaya listrik yang berkumpul, membuat listrik ungu yang melilit tubuh semakin padat. Menyelam lagi, dan cakar tajam di bawah perut tiba-tiba mencakar. Dia tiba-tiba meraih dahan yang panjangnya lebih dari 10 kaki dan setebal paha dan mengangkatnya ke udara. Tubuhnya hanya bergoyang sedikit sebelum mendapatkan kembali stabilitasnya tanpa merasakan kesulitan apapun. Dengan tubuh Lei Luan saya, sebenarnya saya memiliki kekuatan 2000 kg 500. Itu hanya sedikit lebih rendah dari tubuh fisik saya. Jika itu adalah jiwa dewa, tidak memerlukan bentuk burung luan ini, tetapi saya tidak tahu seberapa kuatnya. Saya pikir itu pasti tidak sebaik sekarang. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak saya sejenak. Zhong Shou juga merasa tubuhnya sedikit demi sedikit lelah, dan dia ingin kembali ke rumah. Kemudian hatinya bergerak sedikit, memikirkan Gong Xinran yang baru saja berpisah darinya belum lama ini. Aku ingin tahu bagaimana situasi Gong Xinran di sana. Gao Yi itu selalu membuat orang merasa tidak nyaman. Dalam keadaanku saat ini, aku hanya ingin pergi dan melihat. Konon hal itu belum lama terjadi, namun sebenarnya dia membutuhkan waktu setengah hari untuk menyerap intisari telur Lei Luan dan menyegelnya ke dalam tubuhnya. Agaknya, kakak perempuannya, entah dia sudah menemukan peninggalan leluhurnya atau belum, saat ini sudah dalam perjalanan menuruni gunung. Course Demon Mountain paling aman di siang hari. Namun saat malam tiba, apalagi tengah malam, tempat ini benar-benar menjadi tempat kematian. Dengan pemikiran di benaknya, Zhong Shou mengepakkan sayap kiri dan kanannya lagi dan tiba-tiba bergegas menuju lereng gunung Demonic Course Mountain. Begitu Fang mendekat, dia merasakan kekuatan spiritual yang kuat mengganggu pikiran jiwanya. Kesadarannya dalam keadaan kesurupan, dan wujud Lei Luan hampir menghilang. Tapi saat berikutnya, Zhong Shou mendengus lagi. Pikiran kuat yang terpendam tiba-tiba muncul dari lubuk jiwanya.
Dia benar-benar bertabrakan dengan kekuatan spiritual ini dan mengusirnya dari kesadarannya tanpa kehilangan momentum apapun. Dia tahu di dalam hatinya bahwa inilah jiwa yang ditinggalkan oleh prajurit asing yang telah meninggal. Ini juga alasan mengapa semua guru spiritual seni bela diri yang berada di atas alam bawaan dan luar tubuh tidak berani mendekat. Zhong Shou tidak ragu-ragu, mengulurkan tubuhnya, dan terus menabrak gunung mayat Ibel. Setelah beberapa kali meluncur di sini, Gong Xinran dan yang lainnya ditemukan. Dalam kesadaran Zhong Shou, hatinya semakin tenggelam. Sepanjang jalan, tidak ada jejak binatang buas. Namun, noda darah terlihat silih berganti. Bintang-bintang jatuh ke tanah sedikit demi sedikit, berwarna merah cerah. Darah ini masih hangat, seharusnya belum lama ini. Dia mengepakkan sayapnya lagi dan menggerakkan tubuhnya dengan ringan mengelilingi gunung raksasa. Saat berikutnya, sosok di depan muncul di hadapan mereka. Dan mata Zhong Shou, yang dipadatkan dengan kekuatan jiwa, juga berubah menjadi kejutan yang mendalam pada saat ini. Saya melihat di bawah bahwa Gong Xinran, yang masih penuh kehidupan dan ceria setengah hari yang lalu, kini dengan kuat dipakukan di pohon persik centil dengan pedang yang bersinar. Wajahnya sepucat kertas, hanya menyisakan dada dan perutnya yang masih sedikit naik turun. Mata yang seharusnya dipenuhi air musim gugur kini tak bernyawa. Sorot matanya bukanlah rasa sakit, juga bukan rasa takut atau putus asa, melainkan hanya kesedihan dan keputusasaan, menatap lekat-lekat ke depannya. Di samping pohon persik, masih ada beberapa orang yang berdiri. Itu adalah Gao Yi dan 6 master seni bela diri rahasia. Yang pertama tersenyum aneh dan memainkan sesuatu di tangannya. Orang-orang lainnya memandang dengan rasa kasihan, cemoohan, atau penghinaan. Tubuh Zhong Shou meledak dengan kilat, sayapnya melebar lagi, dan dia menukik ke bawah. Saat mereka semakin dekat, Gao Yi tiba-tiba melambaikan tangannya lagi dan menamparkan wajah Gong Xinran dengan suara pop. Sebuah tawa keluar dari mulutnya pada saat yang sama bertobat. Tapi apakah menurutmu aku kejam dan tidak masuk akal? Lalu tahukah kamu bahwa aku menghabiskan 2 tahun penuh di sisimu untuk hal ini? 2 tahun, hanya untuk menemanimu, seorang gadis jelek, untuk menyenangkanmu. Tahukah kamu betapa lelahnya aku? Mata Zhong Shou kembali sedikit tajam. Saya merasakan gelombang kemarahan mengalir ke dalam hati saya. Saat dia hendak menerkam, dia tiba-tiba merasakan gelombang kelelahan yang dalam dan tak tertandingi. Petir di sekelilingnya juga banyak menyebar, menjadi semakin redup dan tidak terdeteksi. Untungnya, saat ini sinar matahari terakhir di langit telah menghilang. Meski ada hembusan angin kencang di sekelilingnya, dia tetap tidak bisa mendekat. Namun, Zhong Shou benar-benar tidak berdaya saat ini, dan dia hanya bisa jatuh diam-diam di dahan. Kemudian dia berusaha sekuat tenaga untuk menyerap energi spiritual di sekitarnya dalam upaya memulihkan kekuatannya. Saya tidak tahu apakah itu karena Zhong Shou berhati-hati, atau karena sisa pemikiran seniman bela diri ras alien kuno yang tak tertandingi di gunung mayat Ibel. Gao Yi tidak menyadarinya, dan hanya menggelengkan kepalanya dengan ringan. Jika kamu ingin membenci, maka bencilah dirimu sendiri. Kamu jelas tahu bahwa kamu tidak memiliki penampilan dan bakat, mengapa kamu berpikir bahwa aku, Gao Yi, akan sangat menyukainya kamu? Dan mengapa kamu berpikir, bisakah kamu menikah dengan keluarga Gaoku dan menjadi simpanan masa depan keluarga Gaoku? Gong Xinran memiringkan kepalanya ke samping, rambutnya berserakan, menutupi wajah pucatnya dengan erat, dan ekspresinya tidak terlihat dengan jelas. Gao Yi tampak bosan dan menggelengkan kepalanya sedikit lagi pula. Kamu dan aku telah bersama selama 2 tahun, jadi kita tidak bisa melangkah terlalu jauh. Sekarang aku sudah menulis buku rahasia seni bela diri ini oleh 3 orang suci, aku juga tidak perlu mempersulitmu. Ketika Zhong Shou mendengar kata-kata itu dan melihat dengan cermat, dia menyadari bahwa di tangan pria itu ada sebuah buku yang terbuat dari emas dan sutra, yang tebalnya lebih dari 4 jari dan sangat berat. Setelah Gao Yi tersenyum, dia hendak berbalik, tapi tiba-tiba teringat sesuatu dan berhenti lagi. Aku hampir lupa. Aku juga bersumpah padamu saat itu. Mulai sekarang, kita berdua akan bersama seumur hidup dan mati, dan kami tidak akan pernah menyerah. 80.